Oke, kita mulai ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, teman-teman. Masih semangat belajar pengadaan? Masih Bu, masih. Oke, masih ya. Kirain udah capek. Jadi, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang semalam ya. Tadi malam kita sudah belajar tentang materi pengelolaan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah, yang mana di materi semalam ya kita sudah mempelajari bagaimana ya cara merumuskan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah, teman-teman. Yang didahului dengan pengertian ya definisi dari kontrak, kemudian siapa ya pihak-pihak yang bertanda tangan di dalam kontrak pengadaan barang jasa pemerintah itu, dan juga siapa saja tim yang terlibat untuk membantu PPK mulai dari perumusan kontrak ya, rancangan kontrak sampai dengan proses pengendalian kontrak. Di materi tadi malam ya, part satunya, teman-teman sudah melihat bahwa tim pengelola kontrak yang akan membantu si PPK ini terdiri atas tiga. Dan ini pernah keluar pada satu ujian, teman-teman, di soal pemahaman. Sehingga saya harapkan teman-teman bisa mencatat ya kisi-kisi soal ujian ini, dan bisa mempelajari ya, dan terutama bisa teman-teman cari di modul dan kasih sticky note ya. Siapa tahu besok keluar pada saat ujian, teman-teman bisa dengan lebih mudah membuka modulnya karena sudah diberi penanda di kisi-kisi soal ujian yang mungkin saja keluar pada saat Anda ujian besok. Jadi ada tim teknis ya, tim atau tenaga ahli, kemudian tim pendukung, yang mana setiap tim ini mempunyai peran ya, tugas dan kewenangan masing-masing. Tim teknis itu dapat membantu menyusun dari tahap perencanaan, kemudian di tahap persiapan, dan juga akan membantu PPK di tahap pengendalian kontrak. Mereka bisa menjadi pengawas dari proyek yang sedang berlangsung. Kemudian ada tim atau tenaga ahli ya yang akan membantu PPK dalam memberikan masukan ya ketika ada kendala-kendala di lapangan, dan PPK membutuhkan masukan ya, maka si para tim atau tenaga ahli ini dapat membantu PPK ya dalam melakukan monitoring dan juga evaluasi pekerjaan. Dan juga ada yang namanya tim pendukung, teman-teman. Tim pendukung ini tugasnya membantu urusan PPK ya yang bersifat administrasi dan juga keuangan. Kemarin juga teman-teman sudah mempelajari bersama ya apa saja jenis kontrak. Nah, jenis kontrak ini keluar pada saat ujian, teman-teman, di soal identifikasi. Sehingga saya harapkan ya teman-teman kalau belum paham bisa mengulangi rekaman kelas tadi malam ya, dan sehingga Anda bisa membedakan jenis kontrak lumsum itu seperti apa, harga satuan itu seperti apa, sehingga besok ketika keluar pada soal ujian, pasti yang akan dimunculkan itu adalah paket pekerjaannya. Jadi nama paketnya itu apa, anggarannya berapa, ya HPS-nya berapa. Kemudian teman-teman diminta untuk mengidentifikasi jenis kontrak yang tepat untuk karakter dari pekerjaan yang ada pada soal itu seperti apa. Tidak hanya jenis kontrak ya, bentuk kontrak ini juga ditanyakan pada saat ujian, apalagi di 10 nomor terakhir yang skornya 3, teman-teman. Satu soal itu bisa ada 3 yang ditanyakan di situ. Ditanyakan jenis kontraknya apa ya, bentuk kontraknya yang bagaimana, dan juga cara pembayaran. Tadi malam itu sudah saya jelaskan secara detail ya, sehingga teman-teman dapat mengulang rekaman yang tadi malam jika masih belum paham ya. Dan hari ini, kemarin ya teman-teman sudah melihat bagaimana jaminan-jaminan, bagaimana uang muka ya, dan lain sebagainya. Di hari ini kita akan belajar ya bagaimana cara merumuskan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah, yang mana eh, teman-teman sudah mengetahui sebelumnya di tadi malam ya ketika kita diskusi, teman-teman sudah saya perlihatkan yang seperti apa rancangan kontrak PBJP itu. Kalau masih ingat ya, tadi malam kita membuka draft kontrak ya untuk surat perjanjian
draft surat perjanjian. Teman-teman sudah melihat seperti apa ya draft surat perjanjiannya beserta SSUK dan juga SSKK, yang mana di dalam SSUK, SSKK itu ada klausul-klausul kontrak yang harus kita bunyikan sehingga kita ya dapat melakukan mitigasi resiko-resiko yang mungkin saja terjadi ketika kontrak itu dilaksanakan, teman-teman. Tentu saja mitigasi resiko itu kita tuliskan ya, kita uraikan di dalam klausul kontrak supaya kita sebagai PPK dapat terlindungi ketika sedang mengendalikan kontrak itu, teman-teman. Tahapan perumusan kontrak ini dimulai ya dari perumusan rancangan kontrak terlebih dahulu, teman-teman. Jadi kontrak itu sudah dirumuskan di tahap persiapan pengadaan. Anda masih ingat di tahap persiapan pengadaan ya, PPK punya kewenangan untuk menetapkan yang namanya dokumen spektek atau KK, dokumen HPS, dan juga dokumen rancangan kontrak. Nah, rancangan kontrak ini harus disusun di tahap persiapan pengadaan. Dan ketika kita menyusun rancangan kontrak, tentu saja kita perlu melihat terlebih dahulu spektek atau KAK-nya seperti apa, sehingga kita dapat mengetahui ya kebutuhan dari usernya seperti apa, kemudian bagaimana karakteristik dari pekerjaan itu. Ketika kita melakukan perumusan rancangan kontrak, tentu saja kita membutuhkan yang namanya dokumen perencanaan pengadaan. Jadi ada RUP-nya, RUP yang sudah diumumkan ke dalam sirup. Di situ sudah ada kan nama paket pekerjaannya, ada jenis pengadaannya, ada cara pengadaan. Nah, dari situ ya sumber informasi bisa kita dapatkan untuk menyusun rancangan kontrak ini. Dan tentu saja teman-teman ketika kita menyusun rancangan kontrak, ini kita harus sesuaikan dengan bentuk kontrak yang ada. Jadi kalau bentuk kontraknya SPK, ya pakai format SPK. Kalau bentuk kontraknya surat perjanjian untuk jenis pengadaan barang misalnya, maka kita gunakan format yang sudah ada, kemudian kita akan mengisi ya, akan merumuskan rancangan kontrak itu. Setelah tahapan perumusan rancangan kontrak ini dilakukan ya di tahap persiapan pengadaan dan kemudian akan direview oleh Pokja Pemilihan. Pokja Pemilihan ketika telah menetapkan dokumen pemilihan akan memulai proses pemilihan penyedia, yang mana dokumen pemilihan itu sudah ada lampiran rancangan kontrak. Dan nantinya ya rancangan kontrak ini ketika sudah ditetapkan siapa pemenangnya, maka rancangan kontrak ini akan kita finalisasi, teman-teman. Sehingga di tahap ya penetapan pemenang sebelum menetapkan SPPBJ, surat penunjukan penyedia barang jasa, maka perlu dilakukan review ya atas laporan hasil pemilihan penyedia dari Pokja ataupun dari pejabat pengadaan. Jadi si PPK mereview kembali bagaimana ini hasil penetapan pemenang. Setelah dilakukan ya, maka PPK akan menerbitkan yang namanya SPPBJ, kemudian akan memfinalisasi rancangan kontrak yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tentu saja ketika memfinalisasi rancangan kontrak, bagian-bagian yang masih kosong ya di rancangan kontrak itu akan diisi oleh PPK. Untuk kemudian akan ditandatangani. Pejabat penandatanganan kontrak tidak harus PPK ya, jadi PA-KPA atau mungkin dilimpahkan kepada PPK, teman-teman. Setelah dilakukan penandatanganan kontrak, maka tahapan perumusan kontrak ini telah selesai dilaksanakan dan kontrak itu siap untuk dimulai dilaksanakan dan tentu saja dikendalikan oleh si pejabat pembuat komitmen, teman-teman. Nah, perumusan kontrak kemarin teman-teman sudah melihat ya bentuk kontrak itu ada 5 ya, ada bukti pembelian atau bukti pembayaran, kemudian ada kwitansi, ada yang namanya SPK ya, ada yang namanya surat perjanjian ya, kemudian ada yang namanya surat pesanan, teman-teman. Sehingga harus ditetapkan terlebih dahulu bentuk kontraknya ini pakai yang mana. Dan dari setiap bentuk kontrak itu ada syarat minimalnya, teman-teman. Ini ada di modul ya, halaman berapa? Halaman 26 kalau nggak salah. Ini pernah keluar pada saat ujian, teman-teman, di soal simulasi ya. Sehingga saya harapkan teman-teman di modulnya itu tolong
dikasih sticky note, sehingga nanti teman-teman pada saat ujian ketika masih ada soal simulasi seperti ini, teman-teman bisa menjawab dengan benar. Nah, bentuk kontrak itu seperti ini. Kalau yang bukti pembelian di sini teman-teman bisa lihat ya. Ya, jadi bukti pembelian ini hanya seperti nota belanja, teman-teman. Tapi ada syarat minimal tadi kan? Harus ada identitas penyedia, harus ada nilai pembelian, ada jenis dan jumlah barang jasa, ada tanda tangan PPK ya sebagai tanda untuk mengetahui, dan juga dilakukan dengan cara pembelian langsung tanpa negosiasi teknis dan juga harga. Sehingga bentuknya seperti ini ya. Nanti teman-teman akan diminta ya untuk merumuskan ya sekiranya soal ini masih ada ya pada saat ujian besok karena dulu pernah keluar. Nah, teman-teman akan diminta untuk merumuskan rancangan kontrak itu. Jadi bukti pembelian nanti ada soal yang keluar ya, ada data, kemudian Anda diminta untuk mengisi gitu bukti pembelian yang ada. Jadi diisi siapa nama penyedianya, nama pembelinya, dan lain sebagainya. Untuk kwitansi juga seperti itu teman-teman, ada syarat minimalnya ya. Jadi syarat minimal untuk kwitansi ini ya. Nah, ada identitas para pihak. Jadi bukan hanya sekedar identitas dari penyedia barang jasa, tapi identitas dari para pihak. Para pihak dalam kontrak itu siapa? Kemarin sudah kita pelajari ya, ada pihaknya PPK, pejabat penandatanganan kontrak ya, apakah PA, KPA atau si pejabat pembuat komitmen, teman-teman. Kemudian ada penyedia barang jasa. Ada juga nilai pembelian, jenis dan jumlah barang jasa, dan juga tanda tangan penyedia di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku. Dan yang paling penting ada tanda tangan PPK ya sebagai tanda untuk mengetahui serta kwitansi ini sama dengan bukti pembelian dilakukan dengan cara pembelian langsung. Jadi dalam pengadaan barang jasa pemerintah, khususnya untuk barang dan jasa lainnya teman-teman, ada yang namanya pengadaan langsung kan, metode pemilihan dengan pengadaan langsung. Pengadaan langsung itu anggarannya sampai dengan 200 juta ya untuk barang jasa lainnya. Di dalam pengadaan langsung, kalau anggarannya sampai dengan 50 juta, diperkenankan untuk melakukan pembelian langsung ke toko. Kalau barang, dan pembayaran langsung ke penyedia jasa ya kalau jasa lainnya teman-teman. Jadi batasannya sampai dengan 50 juta. Nah, kwitansi ini digunakan untuk ya pembelian langsung atau pembayaran langsung. Jadi batasannya sampai dengan 50 juta. Bentuk kontraknya ya seperti ini, teman-teman. Kwitansi ini sebenarnya sama dengan bukti pembelian ya. Tapi di kwitansi itu ada dua pihak. Jadi di sini hanya satu pihak, seharusnya ada dua pihak, teman-teman. Dan juga ada namanya surat pesanan. Surat pesanan ini untuk e-purchasing ya. Kalau kita belanja lewat katalog elektronik, maka kita akan menggunakan surat pesanan. Surat pesanan itu ada klausul-klausul kontraknya ya. Jadi sama dengan SPK, sama dengan surat perjanjian, ada klausul-klausul kontraknya. Nah, bentuknya untuk surat pesanan kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Kalau mau lihat yang bentuk utuhnya, untuk surat pesanan ini ada di mana ya? Di sini. Surat pesanan. Nah, ini teman-teman. Jadi inilah surat pesanan. Surat pesanan ini ada di dalam katalog elektronik, kita tinggal mengisi ya, kemudian kita unduh. Tapi biasanya kalau kita unduh itu apa ya? Formatnya itu jadi berantakan gitu. Kalau saya, walaupun sudah saya isi di dalam sistem, di dalam e-katalog, tapi saya tetap menggunakan format yang sudah saya siapkan sebelumnya. Karena di format yang sudah ada saya siapkan itu tulisannya kan sudah rapi gitu. Tinggal saya isi sesuai dengan isian yang ada pada katalog elektronik. Jadi surat pesanan seperti ini bentuknya ya mirip dengan surat perjanjian. Seperti ini. Kemudian ada ini yang dari e-katalog ya. Dari e-katalog itu bisa kita print out.
Kemudian ada syarat ini, ada klausulnya. Syarat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang mengikatkan diri di dalam kontrak tersebut. Ada waktu pengiriman, ya, alamat pengiriman, nih harga, perpajakan, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini ada peristiwa kompensasi yang kemarin ditanyakan oleh Mas Ardi ya. Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal pejabat penandatanganan atau pengesahan tanda bukti perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada penyedia. Sehingga teman-teman PPK ya, di dalam klausul kontrak itu Anda harus tuliskan ya, ada klausul yang mengatur tentang pembayaran. Ini di mana ya pembayarannya? Nah, jadi ada yang klausul pembayaran, teman-teman. Di situ Anda bisa menuliskan batas waktu pembayaran yang akan dilakukan oleh PPK. Jadi pembayaran ini, teman-teman, kalau dalam pengadaan barang jasa pemerintah ya, kalau bersumber dari APBN, maka PPK ini sampai di tahap pembayaran, di tahap pencairan. Tapi kalau di APBD, PPK ini hanya sampai dengan serah terima, kemudian melakukan penilaian kinerja. Karena di APBD itu ada namanya PPTK. PPTK ini merujuk ke peraturan keuangan daerah, teman-teman. Jadi ada aturan pengelolaan keuangan daerah ya di dalam Permendagri. Di situ dibunyikan bahwa pihak atau pejabat yang punya kewenangan untuk melakukan pembayaran ya, pencairan, penagihan dan lain sebagainya itu adalah PPTK. Sehingga kalau teman-teman nanti menjadi PPK di anggarannya yang menggunakan APBD, saya sarankan teman-teman bisa sampaikan kepada PPTK bahwa pencairan itu ada di ranahnya PPTK, teman-teman. Seperti itu. Jadi dituliskan di sini ketika terjadi keterlambatan pembayarannya. Nah, seperti ini pejabat penandatanganan melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah. Jadi ketika si PPK sudah menerima ya dokumen pembayaran beserta laporan hasil kemajuan pekerjaan, progres fisik sudah 100%, jangan lupa ya periksa kembali itu klausul kontraknya. Pembayarannya maksimal berapa hari? Itu. Jangan sampai sudah melebihi 30 hari, akhirnya sudah masuk di peristiwa kompensasi. Jadi si penyedia barang jasa akan menuntut, minta ganti rugi gitu. Nah, sehingga teman-teman ketika menyusun rancangan kontrak ini harus dipertimbangkan ini ya, Anda bayangkan, Anda pikirkan nanti kalau sudah berkontrak ya, kemudian pekerjaan itu sudah selesai 100%, bagaimana dengan anggarannya? Biasanya kan ada anggaran kas. Anggaran kas itu kan biasanya ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, kan pastikan dulu itu teman-teman. Jangan sampai pekerjaan sudah selesai, anggaran kasnya baru ada di triwulan 3 ya, di triwulan 2 misalnya prosesnya sudah selesai, akhirnya mau bayar tidak bisa karena anggarannya ada di TW3 kan. Akhirnya kita dituntut oleh penyedia barang jasa. Jadi ini harus Anda mitigasi dengan baik, teman-teman. Ada juga sanksi ya, ada klausul sanksi. Ini bisa teman-teman tuliskan ya, tuangkan apa sanksi yang akan Anda berikan. Kemudian ini ketika terjadi mungkin keterlambatan pekerjaan ya, apakah PPK akan memberikan kesempatan atau melakukan pemutusan kontrak. Jadi semua klausul ini harus diisi. Nah, ada klausul denda keterlambatan, teman-teman. Jadi denda keterlambatan ini sering keluar pada saat ujian ya. Jadi jangan lupa ini penjelasannya tadi malam sudah saya jelaskan kepada Anda ya. Kalau denda keterlambatan itu ada dua, teman-teman. 1/1000 dari sebagian total total harga ya, atau dari sisa pekerjaan, atau 1/1000 dari total nilai kontrak. Misalnya kontrak ini di sini merupakan kontrak alat pandai besi. Jadi alat perbengkelan ini kontraknya. Nilai kontraknya 12 juta. Pekerjaannya
Ya, pengadaan ini terdiri dari beberapa item, ada bor duduk, ada mesin bor tangan, ada gurinda tangan, ya, ada mesin las, mesin pemotong besi dan lain sebagainya. Jadi ketika teman-teman menyusun rancangan kontrak, ya, teman-teman pikirkan barang jasa ini ya, ketika kita akan menentukan denda keterlambatan, ibaratnya bangunan gedung ya, yang terlambat adalah atapnya, kita harus tentukan barang jasa itu dapat dimanfaatkan ketika ada pekerjaan yang terlambat atau tidak. Gitu. Contohnya tadi bangunan gedung ada atap kan, yang terlambat atap. Bangunannya bisa dipakai tidak? Kalau tidak bisa dipakai, berarti dendanya dari total ya nilai kontrak tadi. Tapi kalau contohnya ada pekerjaan pembangunan sekolah misalnya yang terdiri dari pembangunan kelas ya, ruang kelas baru, pembangunan musola untuk santri, untuk siswa gitu ya, pembangunan toilet. Yang terlambat misalnya toiletnya. Ruang kelasnya bisa dipakai atau tidak? Ruang kelasnya sudah selesai, bisa dipakai. Berarti yang didenda hanya dari nilai toilet itu, bukan dari nilai keseluruhannya, dari nilai kontrak, teman-teman. Sama halnya dengan pengadaan yang ada ini, ya, ini pengadaan untuk alat-alat bengkel. Jadi teman-teman ketika menyusun rancangan kontrak, ya, rancangan surat pesanan gitu, teman-teman pastikan dulu. Ini kalau misalnya bor duduknya ini sudah datang, ya, ini semuanya ini sudah datang mesin-mesin ini, kecuali gurinda gitu. Gurindanya terlambat datang, belum datang, ya. Bagaimana dendanya? Apakah dendanya dari total nilai kontrak tadi? Nilai kontraknya kan 12 juta. Jadi 1/1000 kali 12 juta kali jumlah hari keterlambatan. Atau dendanya hanya diberikan dari pekerjaan ini, dari gurinda tangan yang belum datang itu. Berarti 1/1000 kali 1.700.000, bukan kali 12 juta, ya. Bukan dikalikan nilai kontrak, yaitu. Kali jumlah hari keterlambatan. Jadi harus tentukan dulu. Bagaimana cara kita tentukan? Nah, tentu saja kita akan ini ya, kita lihat apakah ketika gurinda tangan ini belum datang, mesin-mesin yang lain sudah dapat digunakan atau tidak. Tentu saja sudah dapat digunakan kan? Berarti dendanya itu dari bagian kontrak. Jadi ketika gurinda tangan ini terlambat datang, maka dendanya hanya ya dikenakan dari gurinda tangan saja. Jadi dari nilai pengadaan gurinda tangan itu. Seperti itu teman-teman cara menentukan denda keterlambatan. Infonya denda keterlambatan ini keluar pada saat ujiannya di 10 nomor terakhir yang skornya 3. Jadi besok kalau Anda ketemu soal ujian ya, kemudian soal ujiannya itu ada paket pengadaan dan ada nilai kontraknya, apalagi ada nilai kontrak, kemudian ada nilai bagian-bagian pekerjaannya seperti ini ya, misalnya diuraikan ada pengadaan mesin dan rinciannya seperti ini, Anda diminta untuk menentukan berapa ya besaran denda keterlambatan yang akan dikenakan kepada si penyedia itu. Jadi harus pahami dulu konsep ini teman-teman. Kalau yang barang jasa itu tidak bisa dimanfaatkan ketika ada pekerjaan yang terlambat, berarti dendanya dari keseluruhan nilai kontrak. Tapi kalau tidak seperti itu, berarti hanya didenda dari bagian yang terlambat saja. Nah, jadi itu teman-teman harus mitigasi resiko ini ya ketika menyusun rancangan kontrak, dibunyikan denda itu. Jadi di klausul denda tadi. Nah, ini ada banyak sekali klausul-klausul dan ini ya kemarin ketika kita sharing session dengan Mbak Rahma ya, Mbak Rahma bilang ada keluar soal tentang alternatif penyelesaian sengketa ya, penyelesaian perselisihan ketika proses kontrak berjalan. Jadi jangan lupa ini ada di modul 1, teman-teman dikasih sticky note juga ya. Alternatif penyelesaian sengketa kontrak itu ada beraneka ragam. Ada melalui pengadilan, ya, melalui arbitrase, melalui ini LPSK, ya, layanan penyelesaian sengketa kontrak di LKPP, gitu. Ada macam-macam.
Nah, kalau saya di sini memilih LPSK ini, teman-teman. Jadi saya tidak memilih penyelesaian perselisihan melalui pengadilan. Jadi saya memilih LPSK. Karena di LPSK itu kan gratis ya, akan difasilitasi oleh LKPP. Tapi LKPP tidak akan memfasilitasi kita kalau di klausul kontraknya kita tidak tuliskan LPSK sebagai alternatif penyelesaian perselisihan. Seperti itu teman-teman gambarannya ya. Di kolom chat ini ada pertanyaan dari Mas Arief. Kalau surat pesanan tidak ada limit, betul sekali. Jadi e-purchasing itu ya bisa dilakukan dengan nilai berapapun, tidak ada batasan anggarannya. Selama barang jasa itu ada di dalam katalog elektronik, berarti dapat dilakukan melalui e-purchasing, teman-teman. Dari Mbak Yuli, rumus denda. Rumus denda kontrak. Denda kontrak itu 1/1000 kali nilai kontrak atau bagian kontrak ya. Bagian kontrak ini maksudnya sisa pekerjaan, itu pekerjaan yang terlambat. Dikalikan jumlah hari keterlambatan. Jadi kalau ada soal ujian disebutkan misalnya, kita langsung latihan sini ya. Jadi ada soal ujian, ada pekerjaan pekerjaan pembangunan jembatan. Nah, pembangunan jembatan ini jembatannya sudah dipasangnya, sudah ada apa besi-besinya, tapi belum dilakukan pengaspalan gitu. Nah, kan ada nilai aspalnya, nilai kontraknya misalnya 300 juta. Di dalam kontrak itu sudah dirinci ya, ada nilai HPS jembatan itu kan ada uraian kan, ada item pekerjaan. Jadi ada item pekerjaan untuk pengaspalan, nilainya 50 juta. Yang terlambat ini aspalnya saja. Tapi sudah jadi. Gitu, sudah jadi jembatannya tapi belum diaspal. Nah, pertanyaannya di soal ujian itu Anda diminta untuk menghitung berapa denda keterlambatan. Dalam hal ini ya, si PPK ini sudah memberikan pemberian kesempatan gitu untuk menyelesaikan pekerjaan yang terlambat itu selama 10 hari kalender. Jadi berapa besar denda keterlambatan? Nah, ini soalnya seperti itu teman-teman. 50.000, 50 juta ya, bukan 50.000. Jadi aspalnya 50 juta. 50 juta kali 10 hari. Oke, ada yang bisa melengkapi? Oh, 50.000 hasilnya. Dari mana itu 50.000? Mas Ardi mungkin bisa open mic, monggo. Ya Bu, kalau dari hitungan saya itu kan Mm-mm, 1/1000 itu kan mm-mm, berarti 0,001 mm-mm. dikali 50 juta hasilnya itu adalah 5.000. Hmm, 50.000 betul, dikali betul. Ah. ya benar-benar ya terus dikali 10 hari Berarti 500 dendanya ribu 500.000. Oke, ya. jadi seperti itu ya. Nah, Mas Rozak ini tadi betul, tapi saya bingung 50.000 dari mana. Maksudnya Iya. 1/1000 kali 50 juta tadi. Oke, mantap teman-teman. Nah, sekarang ada contoh lagi. Karena ini sering keluar ya di 10 nomor terakhir soal studi kasus. Jadi saya harapkan teman-teman sudah paham di sini. Kalau belum paham bisa ditanyakan ya di kolom chat. Ini ada contoh soal berikutnya. Ada pengadaan ya eh, di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten X. Terdapat pekerjaan rehab bangunan kantor senilai terdapat pekerjaan konstruksi ya. Pekerjaan konstruksi rehab bangunan kantor senilai 1 miliar rupiah. Pekerjaan tersebut terdiri dari rehab ruang aula pertemuan sebesar 200 juta, kemudian rehab musola ya sebesar 150 juta. Kemudian ada pekerjaan untuk pembangunan workshop ya. Workshop ini tempat menyimpan alat berat teman-teman kalau di Dinas PU. Jadi pembangunan gudang workshop ya seperti itu senilai 500 juta.
Dan ada, sudah banyak ini ya, dan ada pekerjaan pembangunan pagar senilai 150 juta rupiah. Dalam pelaksanaan kontrak, terjadi keterlambatan di pekerjaan pagar itu. Jadi ternyata pagarnya ini belum selesai dibangun, sedangkan kontraknya sudah hampir berakhir. PPK ya setelah melakukan SCM, PPK melakukan pemberian kesempatan ya untuk menyelesaikan pekerjaan selama 20 hari. Anda adalah PPK-nya. Berapa besar denda keterlambatan yang harus dibayarkan oleh penyedia bangunan itu? Silakan dihitung. Jadi ada pekerjaan pembangunan gedung ya, ada pekerjaan konstruksi di itu kantor itu. Jadi di Dinas PU ada pembangunan konstruksi ya. Tadi terdiri dari rehab aula berapa ya tadi? 350 juta kalau nggak salah ya. Kemudian 300 juta ya. Kemudian berapa tadi ya? Saya lupa. Intinya yang di denda itu yang mana ini kira-kira teman-teman? Nah, ini sudah diuraikan oleh Mbak Yuli. Aula 200 juta, musola 150 juta, workshop 500 ya, pagar 150. 3,5, oh ya, 1 M. Oke, jadi dendanya. Nah, di sini Mas Ciwang, coba Mas Ciwang bisa share open mic. Ini. Kenapa ini 3 juta ini? Mungkin bisa diperjelas, monggo. Ya, tadi kontrak pagar kan 150 juta. Mm-mm. Kontrak apa tuh 150? Pagar ya? Pagar Mm-mm. ya. Kan perpanjangan waktunya kan sudah 20 hari. Mm-mm. Jadi perhitungannya 1.000 kali 150 juta kali Mm-mm. 20 hari. Jadi denda yang harus diselesaikan dari pagar itu 33 Mm-mm. juta. Oke, mantap. Izin kalau Semua salah. mantap ini. Semua sudah mantap. Ini berarti sudah clear ya. Kalau besok keluar ini 10 nomor terakhir, saya harapkan teman-teman bisa menjawab dengan tepat ya, sehingga dapat skor 3. Karena soal ini dari zaman saya lalu ujian ya, Perpres 54 selalu keluar teman-teman. Siapa tahu besok keluar lagi kan pada saat ujian. Oke, jadi sudah aman nih. Oke, kita balik lagi ke slide. Gimana? Silakan Mas. Ya, ini kan kalau pekerjaan itu dipisah-pisah dari RAB itu. Gimana? Kurang kedengaran. Gimana Mas? Ini kan pekerjaan yang contoh tadi kan kalau dipisah-pisah dari pekerjaan itu. Nah, kalau misalnya akumulasi dari pekerjaan itu penyelesaiannya terpotong-potong, Bu. Enggak, maksudnya pagarnya pagarnya sedikit, workshopnya masih ada sedikit, ini semua sedikit, tetapi waktu pengerjaannya itu sudah habis. Misalnya sudah dikasih keseluruhan 20 hari. Jadi Ibu katakan tadi berarti akumulasi dari 1 miliar itu yang dihitung 1.000-nya, Ibu. Jadi kalau workshopnya misalnya baru separuh yang selesai, ya. Nah, kita lihat kan workshopnya ini bisa dimanfaatkan kalau masih ada yang terlambat atau tidak. Kalau bisa dimanfaatkan, misalnya yang terlambat dari workshop itu mungkin tinggal misalnya pavingnya di luar, berarti didenda dari sisanya ya. Tapi kalau terlambat dari workshop ini misalnya pengecetan, berarti kalau belum dicat belum bisa digunakan bangunan itu kan, berarti didenda dari workshop gitu. Itu volume ya, Bu? Iya, dari harga, volume harga gitu. Jadi dari harga item pekerjaan. 3 miliar, volumenya baru 80% kontrak, berarti 20% yang didenda. Demikian pagar juga baru 80% selesai, berarti 20% yang didenda atau bagaimana, Bu? Tergantung ya. Kalau pagar ini kan misalnya panjangnya 100 meter kan, sudah dibangun 80 meter, yang terlambat ini 20 meter. Berarti pagar ini kan sudah bisa difungsikan kan, sudah bisa melindungi bangunan itu kan, berarti didenda dari yang terlambat. Tapi kalau bangunan workshop ini misalnya terlambat tinggal finishing, tinggal pengecetan. Tapi kalau belum dicat, bangunan itu belum bisa digunakan kan? Seperti itu. Jadi ketika mau diisi, dendanya berarti dari semua, dari workshop itu. Kalau pagar tadi dari sisa kan, karena sudah bisa dimanfaatkan. Tapi kalau workshop ini, kendaraan ini, alat berat belum bisa dimasukkan ke dalam workshop karena belum dicat kan? Itu. Nah, jadi seperti itu. Mantap pertanyaannya. Dari volume kontrak, bukan dari volume pekerjaan.
Iya, betul. Seperti itu. Jadi tergantung ya, seperti pagar tadi berarti dari sisa gitu. Dari sisa yang 20 meter, dari itu yang didenda. Tergantung Jadi kalau pemanfaatannya. bisa digunakan, berarti Mm-mm. volume 300 juta dari 500 juta dari workshop itu dibagi seperti 1.000 kali 20 ya, Bu? Iya, betul, betul. Seperti itu. Oke, Oke. mantap. Ibu nambahin Bu. Gimana Mas? Bu, tapi misalnya dalam kasusnya gini, Mm, kayak pagar tadi mm-mm, kan fungsi untuk dibuatkan pagar itu adalah untuk mm-mm, melindungi daripada kemalingan, misalnya contoh itu oke, kan. oke. Berarti kan harusnya satu kesatuan kan Bu, kalau misalnya cuma 20 meter tapi masih ada bolong 5 meter kan maling tetap masih bisa masuk. Nah itu berarti dihitung dari keseluruhan, ya nggak sih Bu? Mantap. Jadi tadi saya sengaja bilang sisanya ini belum. Ini saya menunggu jawaban seperti ini. Ternyata mantap ini teman-temannya sudah paham Siap, pemanfaatan siap, dari siap. bangunan itu. Oke. Mantap. Ini saya nunggu dari tadi belum ada. Biar saja ya. Nanti sebentar dijelaskan kembali. Ternyata ada feedback dari teman-teman. Berarti sudah paham ya? Alhamdulillah sudah Oke, paham siap, bagaimana siap, Bu. pemanfaatan dari bangunan itu. Oke, mantap. Jadi selama belum tercapai ya outputnya itu apa? Kebutuhannya apa untuk melindungi? Kalau pagarnya belum selesai, berarti belum bisa terlindungi kan? Masih bisa masuk ini orang atau pemaling seperti itu. Oke, mantap. Nah, jadi teman-teman, untuk bentuk kontrak ini ya, bentuk kontrak ini mungkin sudah tidak ada lagi, kabarnya sudah tidak ada lagi soal bentuk kontrak. Tapi kita menjaga ya, siapa tahu besok masih ada soal simulasi. Jadi soal simulasi ini Anda akan ditampilkan di layar monitor pada saat ujian bentuk kontraknya ya. Jadi tampil itu bentuk kontrak, kemudian teman-teman akan mengisi. Misalnya di sini ada nama barang. Nanti ada tombolnya ini sebelah kanan, Anda klik kemudian ada pilihannya A, B, C, D gitu. Kita pilih mana yang paling tepat untuk diisi di sini. Dan soal simulasi bentuk kontrak itu ada datanya ya, ada apa ya istilahnya ini? Ada kasusnya gitu. Misalnya kasus satu. Kasus satu, PPK Dinas ABC melakukan pembelian flash disk sebanyak 3 pieces dari toko Sejahtera Elektronik senilai 150.000 per pieces. Anda diminta untuk menyusun bukti pembelian pembayaran berdasarkan kasus tersebut. Nanti di layar monitor Anda ya, setelah ada data seperti ini atau ada kasus, ada tampilan ya, tampilan dari bukti pembelian. Anda diminta untuk mengisi itu. Jadi simulasi soalnya teman-teman. Bukti pembelian tadi seperti yang saya contohkan ya, seperti ini. Jadi tabel ini nanti yang akan muncul. Itu. Format ini yang akan muncul dan teman-teman akan mengisi ini di atas ya, mungkin tanggal ya, nama penyedianya siapa. Di situ Anda klik sebelah kanan, pilih nama penyedianya, kemudian ada nama pembeli, pembelinya si PPK ya, ada tanda sebelah kanan yang bisa diklik, kemudian keluar A, B, C, D, Anda pilih di situ. Kemudian ada nama barang, ada lagi tombol kliknya. Klik pilih A, B, C, D di situ, teman-teman akan mengisi. Sehingga di soal simulasi ini ya, walaupun satu soal tapi ada banyak isiannya, teman-teman. Saran saya ya, teman-teman bisa mencoba mengerjakan soal ini ya, ada formatnya nanti saya share di grup untuk format dari bentuk kontrak ini, bukti pembelian, kwitansi ataupun surat pesanan, sehingga siapa tahu besok keluar pada saat ujian teman-teman bisa dengan mudah menjawab soal ini karena skornya 3 teman-teman. Kalau Anda bisa jawab dulu ya di bank soal yang masih pertama kali ketika ujian level 1 ini diluncurkan ya. Soal yang pertama itu di 10 nomor terakhir ada 3 soal bentuk kontrak ini, soal simulasi gitu. Nah, kalau sekarang karena sudah banyak yang tahu cara mengisi bentuk kontrak sehingga sekarang saya lihat sudah tidak ada ya, tapi ada beberapa peserta ujian yang bilang pernah ketemu soal ini tapi tinggal satu gitu. Jadi saran saya teman-teman pahami ya, belajar untuk mengisi form kontrak yang ada. Ini ada linknya nanti saya share di grup sebentar supaya ketika ketemu ya keluar pada saat ujian Anda sudah siap dengan itu teman-teman. Nah, Boleh tanya Bu satu Bu. ya silakan Mas. Jadi gini Bu, saya pun dapat soal di tryout. Itu seumpamanya PA melimpahkan KPA ke kabitnya bukan, pokoknya kabit begitu. Sementara ini penyedianya sudah menyelesaikan pekerjaan Bu, tapi PPK-nya yang sudah dilimpahkan ini ada keluar kota Bu, gimana ya
situ saya lihat soalnya ada apa menunggu PPK kembali, Hmm. PA yang menandatangani kontrak, pokoknya menandatangani kontrak. Pilih aja begitu, Bu. Kira-kira kalau Hmm. umpamanya PPK-nya keluar kota pada saat pekerjaan itu sudah selesai gimana, Bu ya? Adendum kontrak. Jadi adendum pergantian PPK. Karena tidak bisa menunggu PPK balik ya. Itu kan kontraknya, serah terimanya kan sudah ada tanggalnya. Harus serah terima di tanggal ini gitu. Nah, kalau orang lain yang ini kalau menunggu PPK-nya berarti dia akan terjadi keterlambatan di situ, teman-teman. Jadi adendum kontrak. Adendum kontrak apakah penggantian PPK atau adendum kontrak mungkin perpanjangan waktu ya karena bukan merupakan kesalahan dari penyedia. Jadi teman-teman tinggal melihat ABCD-nya mana yang paling pas dengan soal yang ada gitu. Kalau yang ABCD-nya apa Mas? Kalau Mas masih ingat? Di Ada situ Pak, perpanjangan waktu? eh, ada tidak Fox yang menandatangani kontrak, TA menandatangani kontrak, menunggu kedatangan PPK, yang ketiga itu apa kemarin ya? Bentar. Ini kasusnya ini mau tanda tangan kontrak atau mau serah terima? Serah terima, serah terima. Serah Menunggu. terima. Iya, serah Oke. terima, Bu. Berarti opsi yang A apa? Opsi A itu menunggu PPK datang. Nah, itu. Salah. Yang kedua itu PA menerima hasil pekerjaan. Yang C? Yang C, lupa just apa kemarin, Bu. Iya, mungkin ada PPK memerintahkan tim pemeriksa atau tim pengawas ya melakukan pemeriksaan gitu. Mungkin seperti itu. Yang C-nya kalau nggak salah dikuasakan, Bu, kan nggak salah. PPK menguasakan ini. Mm-mm. Kemudian yang D apa ya? Yang D, lupa sudah, Bu, ini. Yang pernah Iya, dapat soal seperti itu sih, Bu. iya pernah ada yang bilang seperti itu. Kalau dikuasakan sih menurut saya kurang pas ya karena itu kewenangannya si PPK kan gitu. Tapi saya mau jawab juga tidak ada opsi yang tepat kan karena biasa opsi-opsi itu kan benar semua ya, tapi ada yang paling tepat. Kita akan memilih yang paling tepat teman-teman sesuai dengan kondisi soal. Nanti mungkin Iya, Bu, di ada juga pernah sudah dapat yang menandatangani kontrak ini, Bu. Mm, Di situ A-nya PA KPA, yang mm, kedua PPK. mm. Jadi itu pusing, Bu, antara PA KPA dengan PPK. Sementara PA KPA kan KPPK juga. Iya, betul betul. Nah, itu saya bingung, Ada Pak. ada soal seperti itu betul. Jadi kita pilih PA atau PPK-nya, Bu. Betul betul. Jadi ada soal yang jawabannya benar semua, tapi kita diminta untuk Makanya saya bingung, Bu, itu. mengidentifikasi. Betul. Kemarin saya bingung pilih yang mana ya, PA KPA. Sementara kalau aturan sih PA KPA, kalau dia tidak melimpahkan. Mm-mm. Betul betul. Tapi di situ cuma PPK. Sementara kalau kita bicara PPK, PA KPA kan PPK juga. Betul. Makanya saya bingung, Bu, harus pilih yang mana. Sementara Mm-mm. dipisah di antara PA KPA dan PPK-nya. Mm-mm. Jadi lihat kata kunci pada soalnya apa? Apakah ada disebutkan pelimpahan kewenangan untuk menandatangani kontrak? Kalau tidak ada, berarti kewenangannya ada di PA gitu. Kalau ada kata kunci yang menyebutkan bahwa PA melimpahkan kewenangannya ya atau KPA melimpahkan kewenangan untuk menandatangani kontrak ke PPK, baru PPK jadi pejabat penandatangan kontrak. Karena kewenangan menandatangani kontrak ya di pasal 11 Perpres 16 2018 yang si PPK itu sudah dicabut, teman-teman, sudah tidak ada. Jadi kewenangannya itu ada di PA gitu. Jadi harus menunggu pelimpahan kewenangan terlebih dahulu gitu. Nanti gimana? Bu, tapi Bu, misalnya contoh PA udah mengkuasakan kepada KPA, tapi dalam suatu kondisi KPA-nya berhalangan hadir, PA berarti boleh Bu menandatanganinya. Maksudnya tidak gugur kewajiban dia untuk bertanggung jawab meskipun udah dilimpahkan kepada KPA. Nah, kalau ini kita butuh bantuan Mas Arief ini. Mas Arief gimana pengalamannya nih kalau kejadian seperti ini? Jadi PA sudah limpahkan kewenangan ya kepada PPK untuk tanda tangani kontrak, tapi ternyata PPK-nya ini mungkin keluar kota atau gimana gitu. Kalau tanggapan Mas Arief kira-kira gimana? Mas Arief ada nggak? Ya, mau nggak Mas? Gimana Mas Arief? Oh, Mas Arief belum menyimak sepertinya. Oke, jadi kalau dari saya, ketika sudah
dilimpahkan kewenangan itu, ya, sebenarnya kalau penandatanganan kontrak ini si PPK keluar kota, ya, itu kan ada batas waktu penandatanganan kontrak kan, kalau tidak salah dalam 14 hari setelah penerbitan SPPBJ, 14 hari kerja kalau saya tidak salah ingat. Itu kontrak sudah harus ditandatangani. Itu. Kemudian PPK-nya keluar kota, ini saya belum pernah juga kejadian seperti ini. Karena kalau saya sih gimana ya? Nantilah kita bahas di tryout ya teman-teman. Oke, baik Bu. Jadi PR dong Bu. Iya, jadi PR ini. Karena ini kalau iya penasaran juga saya. Kalau soalnya belum pernah kejadian ya. Tapi memang kita diminta untuk menjawab itu. Karena kewenangannya kan sudah dilimpahkan. Kalau memang PPK-nya keluar kota ya, mestinya si PA ini tahu kan. Ini sudah dilimpahkan, tetapi dia mungkin tidak bisa ya. Kalau saya sih, kalau misalnya saya sebagai PA KPA gitu, kemudian si PPK-nya keluar kota, yang akan saya lakukan ya. Jadi teman-teman menjawab nanti sesuai dengan instruksi yang ada pada soal. Di soal itu kan Anda instruksinya Anda diminta untuk memposisikan diri sebagai siapa. Jadi aktornya siapa di situ. Kalau di soal situ, di soal aktornya adalah PA KPA, misalnya apa yang akan Anda lakukan sebagai PA KPA ketika si PPK-nya keluar kota. Kalau saya sih ya ambil kewenangan itu kan gitu. Jadi yang sudah dilimpahkan ya saya ambil. Ini dia tidak bisa, jadi kewenangannya ada di saya. Atau mungkin ganti PPK. Kalau saya PA-nya, kalau di soal itu Anda diminta untuk menjawab sebagai PA KPA teman-teman. Tapi kalau di soal itu aktornya adalah PPK ya, Anda adalah PPK-nya, kemudian Anda tidak bisa menandatangani kontrak. Karena Anda akan keluar kota, misalnya soalnya seperti itu. Maka tindak lanjutnya, kalau saya yang jadi PPK dengan kondisi saya harus keluar kota, padahal harus bertanda tangan kontrak, kalau saya sih tanda tangan kontrak sebelum keluar kota, gitu. Atau sampaikan ke PA KPA bahwa saya tidak bisa ini tanda tangan kontrak di range waktu tersebut, gitu. Karena saya ada naik haji kan, misalnya seperti itu. Karena biasanya kalau naik haji, maka PPK-nya itu diganti, teman-teman. Biasanya seperti itu, ya. PPTK juga seperti itu. Kalau naik haji atau cuti melahirkan, itu harus diganti, dilakukan pergantian. Jadi adenum kontrak. Kalau sudah tanda tangan. Tapi kalau belum tanda tangan, berarti diganti dulu PPK-nya. Nanti PPK-nya pulang, baru dilakukan adenum kembali. Begitu biasanya yang terjadi kalau di pemerintah ya. Jadi nanti teman-teman perlu melihat ABCD-nya itu mana yang paling pas gitu. Ya, mudah-mudahan nanti kita ketemu soal tryout yang seperti itu biar bisa kelihatan ya dari Mas Riki di sini dibuat secara tertulis untuk mencabut kewenangan. Nah, ini bagus sekali nih dari Mas Riki nih agar tertib administrasi ya, padahal temporary. Iya, betul sekali. Jadi kita akan melihat nanti ABCD-nya mana yang paling pas dengan kondisi yang terjadi itu. Memang soal-soal ujian kompetensi level 1 ya saat ini memang soal-soal analisa ya. Kita diminta untuk berpikir gitu, menganalisa ini kalau begini apa ya yang akan dilakukan. Jadi teman-teman harus tahu di dalam soal itu siapa aktornya. Kemarin sempat ya di sharing session, di sesi coaching itu saya lupa siapa yang pernah bilang gitu. Jadi harus tahu aktornya itu siapa. Sehingga kita ketika menjawab itu jawabannya bisa tepat. Karena ABCD itu bisa saja benar semua teman-teman. Jadi harus tahu kita ya posisi kita di aktor yang mana. Seperti itu ya. Nah, ini pertanyaannya menarik sekali. Kemudian pengendalian kontrak. Nah, ketika sudah ditandatangani kontrak itu, tentu saja kita akan melakukan pengendalian kontrak. Tetapi sebelum kontrak ditandatangani ya, dalam artian Pokja sudah menetapkan pemenang, sudah diumumkan pemenang, dan Pokja pemilihan memberikan hasil ya pemilihan penyedianya kepada PPK. Maka yang pertama kali dilakukan oleh PPK adalah mereview ya, mereview laporan hasil pemilihan penyedia. Setelah direview, jadi biasanya ini duduk bersama dengan Pokja ya, atau si PPK mengundang si calon penyedia menghadirkan Pokja gitu, kemudian diperiksa ya mana sertifikat kompetensinya.
betul ada atau tidak gitu. Ini mana orangnya, mana alatnya atau apa seperti itu. Misalnya pekerjaannya belum membuktikan ya, atau si PPK-nya ragu. Maka dilakukan proses review terlebih dahulu. Setelah PPK-nya yakin, baru dilanjutkan prosesnya. Tapi kalau PPK-nya tidak yakin, PPK-nya ragu, PPK dapat menolak hasil pemilihan penyedia barang jasa. Itu. Ketika PPK tolak, ya, kemudian Pokja pemilihannya bilang, loh ini sudah sesuai, jadi terjadi perselisihan ya, konflik antara PPK dan juga Pokmil, masing-masing bertahan dengan pendapatnya, si PPK-nya tidak mau, menganggap pemenang ini tidak layak, sedangkan si Pokjanya menganggap proses evaluasi yang dilakukan itu sudah sesuai, maka PA yang akan menengahi ini. Nah, ini ada di soal ujian kemarin. Ya. Jadi ada kasus diceritakan seperti itu, kemudian Pokjanya PA-nya ya, PA-nya yang akan menengahi. Ketika PA sepakat dengan PPK, maka Pokmil akan melakukan penunjukan terhadap calon pemenang berikutnya. Jadi calon pemenang itu kan ada 3, teman-teman. Ada calon pemenang 1, 2, 3. Gitu. Kemudian 1 yang akan dibintang, ditetapkan sebagai pemenang. Jadi masih ada cadangannya, ya, masih ada 2 cadangan. Jadi kalau yang pemenang 1 itu ditolak, ya, maka ada cadangan yang berikutnya. Gitu. Tapi kalau si PA sepakat dengan Pokja, maka mau tidak mau si PPK ini akan melakukan penandatanganan. Gitu. Saya pernah kejadian seperti ini. Saya mundur dari PPK waktu itu. Ada salah satu dinas ya, kejadiannya seperti itu dan PA sepakat dengan Pokmil, tapi saya yakin sekali kalau ini pinjam perusahaan seperti itu. Jadi saya menolak. Nah, karena PA setuju dengan Pokmil ya, mungkin tidak paham atau bagaimana, saya kurang paham. Mau tidak mau kan saya akan bertanda tangan kontrak. Jadi saya sudah tahu kondisinya seperti ini, mau tanda tangan kontrak, saya mundur waktu itu. Jadi PA-nya tanya, kenapa mundur? Nah, saya tidak memberikan statement apa-apa ya, waktu itu saya mundur traktor. Gitu. Jadi seperti itu solusinya teman-teman ya. Nah, ketika sudah dilakukan review laporan hasil pemilihan penyedia, maka PPK ketika dia yakin bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang ini sudah sesuai dengan ketentuan, maka si PPK akan menerbitkan surat penunjukan penyedia barang jasa. Lalu akan dimulai dengan rapat persiapan penandatanganan kontrak, atau biasanya kita mengenal sebagai PAM ya, pre-award meeting, teman-teman. Setelah itu, akan dilakukan pelaksanaan penandatanganan kontrak. Setelah kontrak ditandatangani, akan dilakukan site takeover atau penyerahan lokasi pekerjaan dan juga personil ya. Setelahnya akan dilakukan penerbitan SPMK. Jadi ini kadang-kadang ya di kontrak itu ditandatangani misalnya tanggal 2 Oktober, tapi surat perintah mulai kerjanya itu nanti di tanggal 10 gitu. Nanti tanggal 10 baru bisa bekerja. Itu kadang-kala terjadi seperti itu, teman-teman. Jadi tanda tangani kontrak dulu, nanti kontraktor bekerjanya nanti di tanggal berapa baru boleh mulai kerja. Ya. Dan untuk barang itu ada SPP ya, surat perintah pengiriman. Kemudian ketika ada uang muka ya, diberikan uang muka. Kemudian untuk konstruksi ada penyusunan program mutu. Ada juga ketika program mutu konstruksi itu sudah disusun oleh kontraktor ya, calon penyedia si penyedia barang jasa, maka akan dilakukan rapat persiapan pelaksanaan kontrak atau dikenal dengan istilah PCM, teman-teman, pre-construction meeting. Nah, setelah dilakukan PCM ini, maka si penyedia barang jasa akan memobilisasi untuk pekerja ya maupun alat bahan. Nah, setelah dilakukan mobilisasi, ya, dilakukan pemeriksaan bersama, kemudian mulai bekerja, ya, dilakukan pengendalian kontrak. Pengendalian kontrak ini maksudnya si PPK setelah tanda tangan kontrak, dia tetap harus mengawasi jalannya proses kontrak itu. Ya, pengawasannya itu bisa dilakukan ketika ada tim teknis ya, tim yang membantu dia sebagai pengawas lapangan, sehingga PPK-nya bisa mengontrol di situ. Ketika ada kendala-kendala dilakukan rapat ya, monitoring, pembahasan dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti inilah proses ya, bagaimana cara mengendalikan kontrak gitu. Nah, ini identik dengan kontrak konstruksi, teman-teman.
Ibu nanya. Ya, silakan. Back to slide, Bu. Ini? Ya, Bu, yang itu kan yang nomor apa namanya itu tadi yang sebelumnya, Bu. Ada yang meeting-meeting itu loh, Bu. Nah, itu. Nah, yang nomor 3 kan rapat persiapan penandatangan kontrak. Berarti kan kedua belah pihak harus hadir ya, Bu ya, kalau ada seperti itu. Nah, cuma kan sering kejadiannya itu kan yang pengen saya tanyakan itu adalah pertama yang berhak untuk menandatangani kontrak dari pihak penyedia itu siapa? Atau maksudnya gini, contohnya apakah harus direktur atau harus boleh bidang yang membawahi misalnya bagian proyek misalnya itu boleh datang gitu ya kan. Nah, masalah gini, penyedia itu keseringannya itu mereka nggak bisa datang rapat, direkturnya nggak bisa datang rapat gitu untuk persiapan gitu. Nah, itu opsinya seperti apa? Itu sering banget terjadi. Makanya pengen saya tanyain kalau memang ada opsi pengganti siapa yang harus menandatangani kontrak langsung. Ya, maksudnya ada ketentuan apa lagi gitu loh, Bu. Maksudnya itu aja sih. Bisa dijelaskan, Bu. Jadi, ketika PPK menerbitkan SPPBJ, ya, kan ini semuanya di dalam SPSE ceritanya. Jadi, si PPK akan mengundang si calon penyedia ya untuk menandatangani kontrak. Undangannya itu ada di SPSE. Di situ dituliskan yang bisa hadir itu direktur atau wakil sahnya. Nah, wakil sahnya ini yang mana? Tentu saja yang ada di akte perusahaan itu, ya, seperti itu teman-teman. Dan tentu saja dengan surat kuasa biasanya seperti itu. Nah, jadi nanti ketika mau tanda tangan kontrak lihat dulu di undangan itu siapa yang bisa bertanda tangan. Apakah harus direktur atau orang lain yang dikuasakan. Biasanya tidak harus direktur sih. Oh iya, gitu. Berarti yang penting ada yang dikuasakan gitu ya, Bu ya. Iya, betul. Direktur misalnya yang punya jabatan di sesuai akte melimpahkan kuasanya ke siapa gitu ya, Bu ya. Betul. Oke. Makasih, Bu. Iya. Di kolom chat ini ini dari Mas Jiwang, berarti bisa mundur tanpa alasan. Kalau saya mundur sih, kalau yang ada yang mengkhawatirkan, ya kita mundur saja teman-teman. Daripada celaka bersama kan. Tapi sebagai seorang PPK, sebaiknya kita memberikan pertimbangan-pertimbangan dulu ya kepada PA-KPA gitu. Kalau ini Pak, konsekuensinya seperti ini. Dulu pengalaman saya waktu di UKPBJ ya, saya sebagai kasubag lelangnya pada saat itu, saya selalu memberikan pertimbangan kepada pimpinan. Pak, kalau begini risikonya ini. Penanggung jawabnya kan Bapak kan, nanti kejadian seperti ini. Kalau ini seperti ini gitu. Jadi pimpinan ini akan berpikir gitu. Oh iya, betul risikonya seperti ini. Jangan lakukan itu. Gitu. Biasanya seperti itu, teman-teman ya. Nah, tapi ada juga mungkin pimpinan ketika diberikan pertimbangan-pertimbangan, dia tidak mau menerima seperti itu. Jadi daripada ambil resiko, lebih baik mundur saja sih kalau saya. Satu lagi Bu, masih ada pertanyaan. Iya Mas Mangga. Yang ini, yang nomor 7, pemiraman muka, masuk di soal juga Bu, waktu saya ujian di awal tahun, nggak salah ya. Pemiraman muka ini Bu ya, ini diperuntukkan untuk apa ya? Apakah untuk gaji karyawan, betul. mobilisasi atau apa Bu ya? Betul. Nah, ini untung Mas ingatkan. Jadi teman-teman wajib sticky note ini. Ini ada di rangkuman seingat saya. Di rangkuman kalau nggak salah ada ini yang untuk uang muka. Nah, ini teman-teman. Di rangkuman materi kontrak, tolong dikasih highlight atau apa, sticky note atau apapun itu. Ya, karena ini pernah keluar, ini sering keluar bahkan di soal pemahaman teman-teman. Di modul juga ada. Nanti teman-teman cari di modul ada halaman berapa ya, dikasih sticky notes itu, atau supaya lebih praktis bisa melihat yang ada di dalam rangkuman. Jadi uang muka ya itu hanya diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan, meliputi mobilisasi bahan, ya material, tenaga kerja, gitu. Kemudian pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang, ya, pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan. Jadi hanya untuk persiapan pelaksanaan, teman-teman, bukan untuk membayar upah, ya. Nah, jadi teman-teman, ketika Anda nanti ya memberikan uang muka misalnya 30% kepada si penyedia, kemudian si penyedia ini meminta untuk dicairkan uang muka itu.
maka si penyedia harus menyampaikan secara tertulis pengajuan ya permintaan uang muka gitu, pembayaran uang muka. Nah, permintaan itu harus disertai dengan rincian kebutuhan uang muka. Ya, misalnya di sini ada paket pekerjaan yang ini, bentar saya cari dulu ya. Misalnya di sini HPS fisik. Nah, misalnya ini kan HPS-nya ini kan ada banyak rincian kan? HPS ini nanti akan ditawar ya, jadi ada penawaran harga, penawaran biaya dari kontraktor. Penawaran biaya ini yang akan menjadi dasar kita berkontrak, teman-teman. Nah, ini ada banyak sekali item-item pekerjaan. Nah, untuk uang muka itu hanya untuk pekerjaan persiapan, teman-teman. Jadi lihat di rincian kebutuhan dari si penyedia barang jasa. Pekerjaan persiapan kan ini. Berarti ini bisa dimintakan uangnya. Jadi 30%, misalnya nilai kontraknya 10 miliar. 30%-nya berapa? Nah, dari 30%-nya itu si penyedia harus ya akan merinci apa saja kebutuhannya. Misalnya dia butuh untuk pekerjaan persiapan 156 juta. Dia uraikan itu pekerjaan persiapan ini dan itu gitu. Kemudian dia akan membeli misalnya bahan. Tadi kan boleh bahan kan? Membeli bahan. Tapi bukan untuk ini. Misalnya ini pekerjaan pondasi footplat 531 juta. Tapi ini sudah termasuk upah untuk tenaga kerja ya. Nah, itu tidak diperbolehkan, teman-teman. Hanya boleh untuk pembelian bahan. Sehingga teman-teman PPK ya harus paham. Ketika dia mau ambil dari pekerjaan pondasi ya, misalnya dari pekerjaan beton, maka teman-teman akan melihat yang namanya analisa harga satuan pekerjaan. Nah, ada analisa harga satuan pekerjaan di sini. Nah, ini analisa. Ini analisa ini kan misalnya seperti ini kan. Ini ada tenaga dan juga bahan. Jadi yang bisa diambil ini hanya bahan, teman-teman. Jadi harga dari bahan itu, yang tenaga ini, upah tenaga itu tidak bisa diberikan untuk membayar uang muka. Nah, makasih nih Mas Rahman tadi sudah diingatkan. Jadi seperti itu ya teman-teman kalau sudah jadi PPK, sebenarnya ini bekal untuk PPK. Tapi kalau soal ujian ya, soal ujian ini yang sering keluar di soal pemahaman. Jadi kalau ada soal pemahaman berarti yang ditanyakan yang termasuk atau yang bukan termasuk, seperti itu kan? Nah, kalau yang ditanya yang tidak termasuk dalam pemberian uang muka, pilihannya A, mobilisasi, B, pembayaran uang tanda jadi, C, pekerjaan teknis bla bla bla. Kemudian D, pembayaran upah gitu. Berarti jawabannya adalah pembayaran upah. Jadi seperti itu gambarannya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kemudian di kolom chat ini sepertinya ada yang nanya. Nah, ini Mas Jiwang SPMK akan berpengaruh dengan lama kontrak. Iya, jadi ada namanya masa apa ya? Masa pelaksanaan kontrak. Kemudian ada apa ya? Jadwal pelaksanaan saya lupa gitu. Jadi teman-teman harus mitigasi ini ya. Ketika kita menandatangani kontrak, di situ kan ada jadwal pelaksanaan kontrak ini berlaku dari sekian hari kalender gitu. Nah, itu dituliskan sesuai dengan SPMK. Jadi harus kita pikirkan di awal seperti apa itu. Biasanya kalau kami di Kabupaten Poso ya, kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang konstruksi yang nilainya besar ya, biasanya kami memberlakukan jadwal pelaksanaan pekerjaan biasanya sampai dengan 20 Desember itu. Sesuai dengan penawaran ya, penawarannya seperti apa. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian dari Mas Riki, nah ini Mas Riki sudah menambahkan. Ya, oke, Mas Tiong gimana? Kayak gini, kan batas penanganan kontrak kan 14 setelah penetapan. 14 Gimana? hari setelah penetapan. Iya, iya. Penandatangan kontrak kan Bu 14 hari setelah penetapan. Iya. Penetapan. Nah, setelah 14 hari misalnya tanggal 1 penetapan, tanggal 14 harus tanda tangan kontrak. Nah, kan STMK-nya kan berlakunya misalnya tanggal 20 atau tanggal 10 hari kemudian, Bu. Tapi di kontraknya itu waktunya cuma misalnya 300 hari. Kan dia sudah kurang 10 hari Bu, dari mulai pelaksanaan pekerjaan. Atau kita mengacu dengan jumlah hari kerja pekerjaan itu yang
hari itu, Bu? Mengacu ke SPMK. Mengacu ke Ah, SPMK. ah, ah. Jadi tanda tangan SPMK-nya misalnya tanggal, Dihitung mulai SPMK, betul. bukan dari kontrak Bukan dari kerja. kontrak. Dari SPMK. Oh iya. Iya. Ini mau izin lanjut mungkin sedikit sekalian. Yang tanda tangan kontrak. Kan kejadian beberapa di tempat kami, biasanya kan kalau ikut sih nggak ada masalah karena biasanya kita kirim file ke perusahaan untuk tanda tangan kontrak, dan setelah dibikin rangkap dua mereka kirim ke kami, baru kami tanda tangan untuk pihak satu atau pihak dua. Nanti setelah itu satu kontrak kami kirim ke perusahaan untuk pelaksanaan pekerjaan. Nah, seperti itu, Bu. Mungkin apakah tender juga bisa seperti itu, Bu? Tender gimana, Mas? Maksudnya tidak mendatangkan orangnya yang bertanda tangan. Misalnya ada perwakilan tapi dia tidak tanda tangan kontrak, dia cuma mengambil kontrak dan membawa pulang ke perusahaannya, baru tanda tangan direkturnya. Apa memungkinkan seperti itu? Ini untuk kontrak atau untuk proses tender? Kontrak, tanda tangan kontrak. Kalau kontrak sih, kalau saya sering melihat seperti itu, kan sekarang ada apa ya namanya, tanda tangan di digital kan? Menurut saya sih tidak masalah itu. Seperti halnya kalau kita kontrak e-purchasing kan, surat pesanan itu kan tidak mungkin datang gitu. Kalau kita mau datangkan mereka, pasti kita harus anggarkan dulu biaya untuk kedatangan mereka kan, seperti itu. Jadi boleh. Kami tanda tangan digital atau digital. Kontrak kami kirim, nanti mereka tanda tangan baru kirim kembali ke kami. Iya betul. Jadi kalau tender konstruksi memang harus tanda tangan dengan yang ditunjuk. Datang orangnya, betul. Iya, datang orangnya kalau konstruksi. Karena konstruksi kan dia mau mengawasi itu kan. Jadi datang dulu orangnya, mau diperiksa tenaga ahlinya mana ya, bukti kompetensinya, penyerahan lokasi, betul betul betul. Iya seperti itu, Mas. Nah, untuk pengendalian kontrak, teman-teman ya, jadi yang akan diawasi oleh PPK itu terhadap biaya, kemudian mutu, waktu, kuantitas, dan juga fungsionalitas hasil pekerjaan. Kemarin ya, tadi malam tepatnya sudah saya jelaskan bagaimana proses pengendalian kontrak itu ketika terjadi deviasi ya, ada namanya kontrak kritis. Saya harapkan teman-teman bisa menonton kembali rekaman hari sebelumnya. Dan jangan lupa untuk adendum kontrak ini, pengalaman kemarin keluar pada saat ujian teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu ingat bahwa tambah kurang pekerjaan atau CCO ya, perubahan kontrak ini ketika terjadi penambahan nilai kontrak, maka batasannya itu tidak boleh melebihi 10% dari nilai kontrak awal. Ini keluar pada saat ujian ini loh. Jadi jangan lupa dicatat. Dan ketika melebihi 10%, ya misalnya 10 miliar, kemudian mau di adendum ya, ditambah nilai kontraknya, berarti hanya bisa sampai dengan 11 miliar. Tapi kalau misalnya di lapangan ternyata butuhnya 12 miliar, berarti kelebihannya 1 miliar itu dibuatkan kontrak baru, teman-teman. Dan dilakukan penunjukan langsung ke si penyedia barang jasa itu. Seperti itu. Ketika kita melakukan pengendalian kontrak, nah ini ya yang tadi malam, teman-teman, saya harapkan teman-teman paham untuk kontrak kritis, tindak lanjutnya seperti apa, karena seingat saya yang SCM itu pernah keluar pada saat ujian. Gitu. Nah, ketika pekerjaan ini sudah dikendalikan, ya, PPK sudah melihat bahwa sudah sesuai dengan ketentuan, sudah tercapai ya mutu, kualitas, kuantitas, biaya dan lain sebagainya, dan progres fisik di lapangan sudah 100% sesuai dengan kontrak, maka si PPK ya ini barang jasa itu bisa dilakukan serah terima hasil pekerjaan, teman-teman. Sebelum melakukan serah terima hasil pekerjaan, penyedia barang jasa ini harus mengajukan secara tertulis dulu kepada PPK untuk serah terima hasil pekerjaan ya. Jadi menyurat ke PPK bahwa pekerjaan ini sudah selesai 100% dan siap untuk diserah terimakan. Kemudian PPK akan menugaskan ya pengawas lapangan atau tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan. Jadi PPK itu kan bisa dibantu oleh tim pengelola kegiatan tadi kan. Nah, tim pengelola kontrak ini salah satunya adalah pemeriksa hasil pekerjaan. Setelahnya,
maka akan ditandatangani yang namanya berita acara hasil ya pemeriksaan, dan selanjutnya dapat dilakukan serah terima dari pejabat PPK ya. Kemudian akan dilakukan serah terima hasil pekerjaan dengan BAST, dan hasil pekerjaan itu akan diserah terimakan kepada PA KPA sebagai user, teman-teman. Tentu saja dengan berita acara hasil serah terima barang jasa ya. Jadi tidak hanya serah terima antara PPK dan juga penyedia, tapi ketika produk itu, barang jasa itu sudah ada di tangan PPK, sudah selesai prosesnya, maka PPK akan menyerahkan kepada user. Seperti itu dengan BAST. Seperti saya kan PPK, tapi dari dinas luar kan gitu, di luar yang dinas perpustakaan. Usernya kan dinas perpustakaan PA-nya. Jadi nanti hasil pekerjaan itu akan saya serahkan kepada kepala dinas perpustakaan. Setelah proses ini selesai dilakukan, ya teman-teman mengingat kemarin ya di materi 1 itu pengertian dari pengadaan barang jasa pemerintah, salah satunya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Maka ketika serah terima hasil pekerjaan sudah selesai dilakukan, berarti proses pengadaan barang jasa pemerintah itu telah selesai. Dan PPK ini punya tugas tambahan ya berdasarkan Perpres 16 2018 beserta perubahannya, yaitu melakukan evaluasi kinerja penyedia, teman-teman. Evaluasi kinerja penyedia seingat saya keluar pada saat ujian. Jadi teman-teman harap perhatikan rangkumannya ya, karena di rangkuman itu ada ya untuk indikator penilaian kinerja. Nih, indikator. Nah, ini. Jadi di halaman terakhir, ingat ya kalau besok keluar pada saat ujian, itu ada di rangkuman teman-teman, di halaman terakhir. Halaman terakhir ini. Oh, bukan halaman terakhir yang rupanya. Ini halaman ke-9. Nanti tolong dibaca dulu rangkuman-rangkumannya, supaya teman-teman tahu ya, kalau besok keluar pada saat ujian, untuk melakukan penilaian kinerja, ini ada beberapa indikator penilaian kan? Yang pertama, ada indikator kualitas dan juga kuantitas. Bobot penilaiannya itu 30%. Nah, ini yang akan ditanyakan teman-teman. Kualitas dan kuantitas berapa persen? Itu. Biaya berapa persen? Waktu berapa persen? Layanan berapa persen? Kalau kualitas itu kan jelas apa yang akan dinilai kan? Mutu pekerjaan itu. Biaya juga jelas apa yang akan dinilai. Ya, jadi penggunaan biaya apakah sesuai atau tidak sesuai gitu. Kemudian waktu juga bisa kita lihat kan? Ini waktu pelaksanaan pekerjaan kalau 120 hari kalender. Kalau terjadi keterlambatan, berarti tidak sesuai kan? Nah, maka penilaian kita dari bobot 30%, mungkin kita bisa kasih 10% di situ. Dan ada layanan. Nah, layanan ini berkaitan dengan komunikasi dan juga tingkat respon yang diberikan oleh si calon penyedia. Jadi misalnya Mas Ardi nanti ya ikut misalnya tender pemerintah, kemudian jadi penyedia barang jasa ya melaksanakan kontrak. Jangan lupa ketika sudah tanda tangan kontrak, ketika PPK-nya hubungi ya, mungkin ada konsultasi mau undang rapat dan lain sebagainya, ini harus direspon seperti itu ya. Nah, saya pernah kejadian ini di untuk e-purchasing ya. Ini barangnya tidak datang-datang. Saya pusing 7 keliling, ketika ditelepon tidak diangkat. Di chat WA ya tidak direspon. Nah, jadi sering kejadian seperti itu. Dan si PPK ini bisa ya ketika melakukan penilaian kinerja di akhir, untuk indikator layanan ini kita kasih 0 di situ mungkin. Ya, kalau PPK-nya sudah marah kasih 0 kan. Jadi akan berpengaruh ke kinerja dari penyedia barang jasa itu. Nah, ini jangan lupa ya diperhatikan teman-teman. Kemudian untuk ini evaluasi kinerja ya, ini keluar pada saat ujian. Nah, resiko serta bahan data. Kemarin informasinya ya, resiko juga bahan data ini masih keluar pada saat ujian ya, tapi mungkin tidak banyak yang keluar karena teman-teman di hari pertama kemarin sudah melihat ya kisi-kisi soal ujian. Di situ ada soal untuk bahan data dan juga resiko. Kalau tidak salah ada keluar 2 resiko dan juga 2 bahan data, tapi campuran teman-teman. Jadi bisa saja diambil dari perencanaan, materi pemilihan, materi kontrak atau materi swaklola. Sehingga saran saya ya teman-teman bisa membawa tabel resiko
dan juga tabel bahan data yang ada di rangkuman itu wajib di print out sehingga teman-teman ketika menjawab itu bisa melihat yang ada pada tabel bahan data dan juga tabel risiko. Ini sudah lengkap sekali teman-teman ya. Tinggal diintip di sini. Ini tabel bahan data risiko. Ini semua tahapan sudah ada di sini. Di tabel risiko juga seperti itu. Semua tahapan sudah ada di sini. Jadi jangan lupa pada saat ujian selain bawa modul, bisa dibawa juga rangkuman ya. Rangkuman setiap materi, kompetensi, dan juga rangkuman bahan data dan juga risiko ini teman-teman. Jadi untuk materi pengelolaan kontrak kurang lebih seperti itu gambarannya. Mungkin ada hal-hal yang mau didiskusikan ya sebelum kita latihan soal. Ada kira-kira bagian mana yang belum dipahami? Silakan teman-teman ditanyakan. Ada, Bu. Nah, silakan Mas. Bu, ini misal ya Bu ya, ini kan ada pengadaan konstruksi sederhana berupa bangunan gedung SMA. Nah, terus kan kalau pembangunan jasa konstruksi itu kan ada jasa konstruksinya dan ada materialnya ya kan Bu ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama itu adalah apakah pengadaan ini bisa dipisah masing-masing? Misalnya kita cuma untuk jasa konstruksinya aja, materialnya beda gitu. Atau yang kedua jasa konstruksi digabung sama materialnya satu penyedia gitu. Nah, cuma mengingat di sini catatannya itu adalah untuk yang material konstruksinya ini tersedia di katalog elektronik. Kalau kita berbicara strategi pengadaan, yang tepat itu yang mana, Bu ya, kalau boleh tahu? Iya, berbiasa pertanyaannya. Jadi bisa dipisah, bisa juga digabung. Tergantung dari kebutuhan user itu ya, outputnya seperti apa. Kalau barangnya, materialnya ada di katalog elektronik, di katalog elektronik ini kan bisa barang konstruksi jasa lainnya, yang tidak ada itu jasa konsultansi. Jadi saran saya sih teman-teman penyedia konstruksi masuk juga ke dalam katalog elektronik ya, kemudian tawarkan barang jasanya di situ, supaya sudah include nanti jasanya ya, sekaligus dengan materialnya. Atau mungkin materialnya dibeli sendiri, tapi ketika mencari si PPK, mencari penyedia konstruksi, dia bisa menemukan juga di dalam katalog elektronik seperti itu, Mas. Nah, tetapi misalnya, tapi gini Bu, seringnya itu adalah penyedia itu dia nggak mau jasa konstruksinya digabung sama materialnya untuk beberapa case ya Bu ya. Alasannya itu adalah karena gini, kembali lagi ke pajaknya Bu. Misalnya gini, kalau material plus jasa kan otomatis PPh 23-nya dihitungkan berdasarkan pendapatannya ya Bu ya, penghasilan dari apa namanya tuh? Penghasilan dari apa namanya itu penyedianya gitu ya kan. Nah, kalau seandainya dia cuma jasanya aja, otomatis yang dikenain PPh pasal 23-nya kan cuma jasanya aja. Sedangkan kalau dia include digabung jadi satu, jasanya sama materialnya, dia kena PPh 23-nya lebih besar. Nah, itu sering jadi pertimbangan, Bu. Nah, itu gimana ya, Bu ya, strateginya ya? Iya. Jadi ini Mas Ardi bertanya dari sisi penyedia ya? Ya, dari sisi penelitian, tapi gini, nanti diposisikan itu sebagai PPK gitu lah. Sekarang kan aku bertanya sebagai penyedia, tapi nanti ketika jadi PPK strateginya gimana gitu, biar mereka ngikutin rule-nya pemerintah gitu loh. Betul. Jadi kalau PPK, ketika PPK akan melakukan penyusunan spektek, ya, penyusunan perkiraan harga, kan ada yang namanya analisis pasar. Jadi analisis pasar ini tidak sekedar melakukan survei harga gitu, tapi analisis ketersediaan pelaku usaha dan juga barang jasa yang ditawarkan. Misalnya tadi, ternyata di lapangan ini barang jasanya yang barangnya sendiri ya, mungkin konstruksinya sendiri gitu. Pelaku usaha yang bisa ya menyediakan barang jasa itu misalnya apa. Nah, dari hasil analisis pasar ini, nanti si PPK akan menentukan apakah paket pengadaan itu ya ini digabung misalnya pekerjaan konstruksi ini sekaligus ya per item pekerjaan karena itu sudah ada di analisa SNI kan, atau dibuat secara terpisah yang barangnya materialnya sendiri, kemudian kita akan mencari penyedia jasa ya, jasa konstruksinya seperti apa.
Nah, itu dari PPK-nya. Jadi mungkin kalau Mas Ardi ke depannya jadi PPK, kemudian kebutuhannya seperti itu mau dipisah ya silakan saja. Sah-sah saja sih sebenarnya. Nah, tapi kalau dari sisi penyedia sih menurut saya penyedia ini kan mengikuti pemaketan kan. Kalau Iya. pemaketannya digabung, berarti penyedianya akan menawar di situ gitu. Tidak mengusulkan kepada PPK dipecah dulu seperti itu kan. Nah, jadi seperti itulah gambarannya, Mas. Sebenarnya ini merupakan best practice sih. Jadi inovasi-inovasi seperti ini yang bisa dilakukan ya di dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Kalau memang lebih efisien, lebih efektif ketika materialnya dipisah dari jasa konstruksinya, silakan saja dilakukan. Jadi ada justeknya ya, justifikasi teknisnya, ada pertimbangan teknisnya. Kenapa dilakukan pemecahan seperti itu? Iya, Seperti itu, Mas Ardi. ya, soalnya gini Bu, Mm-mm. dari sisi ininya juga kadang kalau, maksudnya kalau aku dari sisi PPK-nya itu adalah Mm-mm. ini lebih ke efisiensi juga. Maksudnya gini, dalam artian kalau materialnya dipisah, PPK-nya itu bisa memperoleh mungkin barangnya itu lebih murah Lebih murah, betul, betul. daripada Ha-ha. ya penyedianya. Sedangkan Ha-ha. kalau penyedia kan kalau dia input jasanya kayak gitu, Ha-ha. dia ngambil untungnya dari Ambil profit barang. lagi dari barang, Iya, betul, betul. nah Ha-ha. itu Betul. sih sebenarnya. Nah, ini Mas Ardi nanti kalau sudah lulus ya P3K ini jadi PPK ini luar biasa ini bisa jadi percontohan ini di Indonesia. Allah, amin, Allah, Amin. amin. Amin, insyaallah. Bu, sebelum mau tanya juga Bu, mau izin Pak. Iya, silakan Mas. Begini Bu, ceritanya begini. Mm-mm. Saya kan perencanaan. Ha-ha. Di rumah sakit ini ada penambahan, ada kegiatan pemeliharaan pemeliharaan senilai 50 juta di pagu saya. Nilai itu untuk penambahan septic tank di rumah sakit. Konstruksi ya. Kan konstruksi. Tapi dia masuk kategori pemeliharaan karena septic tank yang lama sudah full, jadi kami kembangkan ke sisi sebelahnya untuk menambah. Nah, tapi setelah penawaran nilainya turun sampai 45 juta Bu. Apakah Mas, dibikinkan SPK? Ya. bukan pemeliharaan sepertinya karena bangun baru kan? Jadi pembangunan baru itu. Kalau Ya. pemeliharaan hanya memperbaiki yang sudah rusak kan? Kalau mengembangkan, menambah. Berarti bangun baru bukan masuk ke pemeliharaan. Aset, menambah aset itu. Menambah aset ya. Jadi dia masuk di jasa konstruksi belanja modal ya Bu. Betul. Belanja modal. Ya. Itu berarti dia masuk di berarti kontraknya kontrak sederhana ya Bu. Iya, konstruksi sederhana. Nanti dikonsultasikan dengan bagian asetnya ya, seperti apa pencatatan asetnya. Tapi seingat saya kalau dia membangun baru, berarti itu masuknya ke belanja modal. Tapi kalau hanya memperbaiki, misalnya septic-nya bocor atau apa ya diperbaiki, itu hanya masuk ke pemeliharaan, itu barang jasa. Pemeliharaan senilai itu Bu, apakah SPK atau SPMK saja? Gimana Mas? Kalau nilai pemeliharaannya sampai 40 juta, apakah dia bentuk dalam bentuk kontrak SPMK atau SPK, Bu? Nah, tergantung jenis pengadaannya. Kalau jenisnya konstruksi ya, dari nilai berapapun itu masuknya ke SPK, pakainya SPK. Tapi kalau masuk ke jasa lainnya, berarti itu bisa pakai kwitansi ya, seperti itu, Mas. Tapi kalau ini kan konstruksi sudah jelas kan, septic tank ini konstruksi, berarti pakai SPK walaupun nilainya hanya 2 juta. Seperti itu. Karena septic tanknya kan mau dibangun kan tidak satu malam kita kasih uang langsung selesai kan, tapi butuh proses untuk membangun itu. Jadi pakai SPK. Pemindahan IPAL, Bu? Pemindahan IPAL. Kalau pemindahan IPAL ini masuknya di jenis mana? Konstruksi sepertinya ya? IPAL yang lama itu posisinya sudah tidak memungkinkan. Itu dipindahkan ke titik yang lain. Nah, itu kan tidak menambah volume. Jadi definisi dari apalagi modal kan menambah volume. Ini kan tidak menambah volume, cuma memindahkan dari satu titik ke titik yang lain. Tapi asetnya bagaimana? Kan asetnya jadi baru lokasinya. Lokasi asetnya masih di dalam rumah sakit. Oh, masih sama. Masih terpindah dari tower 2 ke tower 1. Oh, masuk pemeliharaan kalau gitu. Ya, masuk pemeliharaan. Tapi betul. Gimana? Nilai pemindahannya 15 juta. Iya, masuk ke pemeliharaan setahu saya. Tapi nanti dikoordinasikan kembali ke bagian aset ya, karena mereka yang lebih paham terkait dengan pencatatan asetnya dan juga
untuk penganggarannya di SIPD, seperti itu kan? Karena ini pernah kejadian di saya juga, waktu ada rehab kantor, ternyata dipindahkan. Gimana? Anggarannya anggaran BLU, Bu. Anggarannya gimana, Mas? Anggaran BLU. Oh, BLU. Kalau BLUD ini asetnya di mana nih, Mas? Di daerah atau gimana? Di rumah sakit. Asetnya di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Di aset rumah sakit, ya. Oh, di aset rumah sakit. Di pengadaan barang dan jasa kan aset yang tidak diatur dalam pengadaan barang dan jasa salah satunya kan BLUD, Bu. Oh, oke. Berarti memang dilaksanakan sendiri ya, seperti itu. Kalau menurut saya sih lebih tepat masuk ke pemeliharaan kalau pemindahan IPAL. Tidak ada volume yang bertambah kan di situ. Gitu, Mas. Oke, ini dari Mas Roza, kalau PA merangkap jadi PPK bisa, betul sekali. Jadi PA, KPA itu bisa merangkap sebagai PPK. Syarat menjadi PPK harus memiliki sertifikat barang jasa, ya, tingkat dasar atau minimal level 1. Tapi kalau PA, KPA yang merangkap sebagai PPK, itu tidak perlu memiliki sertifikat barang jasa. Jadi PPK-nya tidak ada, gitu. Tidak ada penunjukan PPK di instansi itu. Jadi PA, KPA-nya yang merangkap, ya. Dia yang menjadi si PPK dan melaksanakan tugas dari si PPK. Kalau di APBD biasanya masih dibantu ya si PA KPA yang merangkap jadi PPK biasanya dibantu oleh PPTK seperti itu. Yang lain gimana teman-teman, sudah clear di materi kontrak? Kita latihan soalnya sebelum monggo. Yang terkait yang tadi saya chat tadi, Bu, yang 30% uang muka itu, Bu, itu secara global ataukah per perincian, Bu? Secara global, Mas. Secara global ya, Bu, ya? Betul. Oke, terima kasih Ibu. Secara global dari pagu anggaran, pagu dari kontrak. nilai kontrak, betul. Iya, terima kasih Ibu. Iya, oke. Ya, kita latihan soal ya, sepertinya sudah clear, sudah tidak ada yang mempermasalahkan. Kita latihan soal dulu, teman-teman. Ini masih latihan soal dasar sih sebenarnya ya. Nanti ketika di sesi akhir ya, sesuai agenda kita akan latihan try out ya di soal-soal terbaru. Kemarin saya sempat dapat ya beberapa soal yang terbaru, itu teman-teman bisa berlatih nanti di sesi akhir. Nah, untuk soal yang pertama, ini di materi kontrak ya. Berdasarkan hukum perdata diatur dalam pasal sekian. Jadi suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri ya terhadap satu orang lain, ya, itu disebut sebagai apa? Ini mudah sekali sebenarnya kan? Nah, ini sebenarnya hanya pengetahuan dasar sih. Jadi jawabannya adalah C ya, itu disebut sebagai perjanjian. Oke, mantap. Lanjut lagi untuk nomor yang kedua. Bentuk kontrak berupa surat perjanjian paling tepat digunakan untuk paket pengadaan yang mana? Ingat ya, surat perjanjian. Jadi surat perjanjian. Kemarin kita sudah belajar ya untuk bentuk kontrak surat perjanjian. Jadi kita harus ketahui dulu jenis-jenis pengadaan yang ada di ABCD ini. Yang A, rehab gedung kantor. Rehab gedung kantor itu anggarannya kan di atas 200 juta kan? Ini 179 berarti tidak menggunakan SP. Yang kedua, pengawasan gedung 120 juta. Nah, ini kan SP itu untuk jasa konsultansi di atas 100 juta. Ya, gimana Mas? Dia pakai seleksi. Pakai seleksi. Pakai seleksi. Nah, berarti ini menggunakan SP. Kalau yang C, ATK nilai kontrak 15 juta itu menggunakan bentuk kontrak apa ini? Yang C. Yang C bentuk kontraknya apa? ATK 15 juta. Oh iya, purchasing. Kwitansi, Bu. Menggunakan kwitansi, oke. Yang D, laptop e-purchasing 210 juta menggunakan apa? Surat pesanan, Bu. Oke, mantap. Pesanan, iya. Sudah mantap ini bentuk kontrak. Oke, lanjut lagi. Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak ya. Jadi terjadi kontrak kritis pembangunan gedung kantor, maka apa yang dilakukan? Ini sering keluar pada saat ujian, teman-teman. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Kalau yang A, PCM ya, pre-construction meeting, itu terjadi sebelum kontrak itu dilaksanakan kan? Seperti itu. Nah, tapi kalau ini kontrak sudah berjalan. Kemudian ada kontrak kritis.
Kemarin sudah saya sempat jelaskan ya. Nah, ini ada di halaman 17 katanya Mas Hari di modul kontrak. Jawabannya adalah SCM, teman-teman. Lanjut lagi nomor 4. Pejabat yang memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak siapa saja? Ada PA ya, ada KPA, kemudian ada yang namanya PPK. Oke, mantap semua ini jawabannya. Lanjut lagi nomor 5. Nah, aduh, kelihatan jawabannya. Nomor 5, tim yang membantu PPK untuk menyusun perencanaan, menetapkan spektek, ya, rancangan kontrak, dan lain sebagainya, itu disebut sebagai tim teknis. Ini pernah keluar pada saat ujian. Siapa tahu besok keluar lagi. Lanjut lagi nomor 6, pengendalian kontrak, ya. Nah, ini yang ditanyakan hal apa saja yang perlu dikendalikan dalam pengendalian kontrak. Tadi sudah ada ya. Jadi yang akan kita kendalikan adalah biaya, waktu, ya, kualitas, kuantitas, fungsi, gitu, lokasi, ya. Sehingga jawabannya adalah yang B, teman-teman. Lanjut lagi nomor 7. Sebelum serah terima, maka PPK akan melakukan pemeriksaan yang dapat dibantu oleh siapa? Jadi ketika melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, PPK ini akan dibantu oleh siapa nanti untuk bisa memastikan bahwa hasil pekerjaan ini sudah sesuai dengan yang dicantumkan di dalam kontrak. Nah, oke, mantap semua ya. Ini menjawab A. Jadi konsultan pengawas. Lanjut lagi nomor 8. Penilaian kinerja penyedia oleh PPK dilakukan. Nah, dilakukan kapan nih? Setelah rapat persiapan pelaksanaan kontrak, rapat persiapan pelaksanaan kontrak, atau PAM, ya. Jadi PAM itu PCM ya. Jadi PCM itu dilakukan pada saat kontrak sedang berjalan kan sebelum kontrak dilaksanakan. Kalau yang B setelah review dokumen persiapan itu ada di tahapan persiapan pemilihan penyedia sebelum proses kontrak. BAST. Nah, BAST ini ada ya di tahap pengendalian kontrak. Jadi setelah kontrak dilaksanakan, kemudian dilakukan serah terima hasil pekerjaan, setelah serah terima baru PPK dapat melakukan penilaian kinerja penyedia. Nah, di sini mantap semua ini ya, bisa menjawab dengan baik. Lanjut nomor 9. Setelah BAST, jadi teman-teman kalau ujian nanti jangan baca semua ya. Jadi kalau soal seperti ini langsung baca setelah BAST gitu. Konsultan perencana ya. Setelah BAST, aktivitas yang dilakukan oleh PPK, tadi sudah jelas ya, setelah BAST, apa yang dilakukan. Jadi kalau masih bingung apa yang dilakukan, teman-teman nanti bedah ya setiap jawaban ini. Misalnya yang B, melakukan evaluasi penawaran. Evaluasi penawaran ini kan ada di tahap pemilihan penyedia. Sedangkan pertanyaan pada soal BAST itu ada di tahap pelaksanaan kontrak. Berarti salah ya. Yang B juga seperti itu, kualifikasi ada di tahapan penilaian penyedia. Ada di tahap pelaksanaan pemilihan penyedia. Yang D juga seperti itu. Sehingga jawabannya adalah yang A. Nomor 10. Resiko yang dapat terjadi pada tahapan pengendalian kontrak. Apa kira-kira? Ketika kita melakukan pengendalian kontrak, ya, apakah ada resiko kesalahan penentuan masa berlaku jaminan pelaksanaan? Nah, jaminan pelaksanaan ini kapan dilakukan? Sebelum pelaksanaan kontrak kan? Sedangkan ini yang ditanyakan adalah tahapan pengendalian kontrak. Berarti kontrak sudah berjalan. Nah, yang B, pelaksanaan adendum kontrak tidak sesuai dengan ketentuan. Adendum kontrak ini terjadi pada saat kontrak sudah berjalan, ya, sedang berjalan. Berarti jawabannya adalah B. Kalau yang C, terjadinya keterlambatan penyerahan jaminan pelaksanaan. Ini kan sebelum berkontrak. Berarti salah, ya. Yang D, tidak adanya pemberian sanksi akibat pemutusan kontrak. Nah, ini terjadi setelah kontrak dilakukan ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu, tidak adanya pemberian sanksi. Dan sanksi ini sudah diuraikan ya di dalam rancangan kontrak seperti itu. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B, teman-teman. Lanjut lagi yang nomor 11. Melakukan pengecekan klausul pada draft kontrak ya untuk menghindari kesalahan. Ini merupakan penanganan resiko pada tahapan apa itu ketika kita menyusun draft kontrak. Draft kontrak.
Draft kontrak ada di tahapan yang mana? Nah, ini jawabannya mana? Semua menjawab A ya. Nah, mantap-mantap ini teman-teman sini. Sudah paham, sudah clear di materi kontrak. Lanjut lagi di nomor 12. PPK akan melakukan evaluasi kinerja ya peralatan survei 356 juta. Bahan sumber data informasi yang dibutuhkan ketika kita akan melakukan penilaian atau evaluasi kinerja ya untuk peralatan survei ini. Yang mana kira-kira? Kalau mau nilai kinerja, dokumen apa yang kita lihat? Dokumen kontrak? Tentu saja ya. KAK spesifikasi teknis, nah ini ada di tahapan persiapan pengadaan. Jadi jawaban tepat adalah yang A, teman-teman. Jadi ketika Anda mau menjawab, dikonekkan ini ya, antara soal ini ada di tahapan mana. Dan juga opsi jawaban, gitu. Opsi jawabannya ada di tahapan mana. Harus sesuai dengan tahapan yang ada pada soal ujian itu. Kemudian nomor 13, Pusat Pengembangan SDM. Ya, melaksanakan pemilihan penyedia pengamanan, jasa pengamanan, nilai kontrak 267 juta. Data informasi yang dibutuhkan, nah lihat dulu tahapannya apa teman-teman. Jadi tahapannya ada di mana ini? Ini tahapannya adalah telah melaksanakan pemilihan, itu kata kuncinya, kemudian disebutkan bahwa nilai kontrak, ya, nilai kontrak adalah 267 juta. Yang ditanyakan adalah data informasi ketika PPK mau tanda tangan kontrak. Nah, maka kalau mau tanda tangan kontrak, PPK ini tidak perlu lagi ya KAK, spektek, RAB, karena itu sudah ada dalam kontrak kan. Yang dibutuhkan adalah identitas calon penyedia dan nilai pekerjaan. Ini berasal dari berita acara hasil pemilihan penyedia yang diserahkan oleh Pokmil. Lanjut lagi, nomor 14. Dinas PU, ada pekerjaan seleksi jasa konsultansi ya, 198 juta. Data informasi yang dibutuhkan. Ingat, tahapannya di mana? Di sini disebutkan dalam tahapan perumusan kontrak. Maka ketika mau ya melakukan perumusan kontrak, maka data yang kita butuhkan apa, teman-teman? Ketika mau merumuskan kontrak. Nah, apakah kita butuh laporan akhir? Laporan akhir mana ini? Tidak ada laporan akhir. Lokasi serah terima barang, nah ini belum tahap kontrak, masih tahap perumusan kontrak ya, ketika kita menyusun rancangan kontrak. Apakah butuh tahapan pembayaran uang muka? Uang muka ini ada di tahapan pelaksanaan kontrak ya. Sedangkan yang kita butuhkan adalah KAK. Kenapa KAK? Karena tahapan penyusunan rancangan kontrak itu ada di tahap persiapan pengadaan. Dan rancangan kontrak itu disusun setelah KAK tersedia, teman-teman. Setelah HPS-nya ditetapkan, teman-teman. Sehingga spektek atau KAK dan juga HPS menjadi data, ya, informasi yang dibutuhkan oleh PPK ketika akan menyusun rancangan kontrak. Kemudian soal ke-15. Nah, soal 15. Resiko yang terjadi dalam tahapan perumusan rancangan kontrak pengadaan benih ikan 250 juta. Apa kira-kira resiko yang mungkin saja terjadi? Jadi, lihat tahapannya ya. Tahapannya di mana ini? Perumusan rancangan kontrak. Berarti ada di tahap persiapan pengadaan. Nah, resiko yang mungkin saja terjadi, yang A, dokumen yang dilampirkan sebagai lampiran kontrak tidak sesuai. Nah, ini menyebut lampiran kontrak. Berarti kalau kontrak sudah di pelaksanaan kan? Ini masih di tahap persiapan pengadaan. Hanya ada rancangan kontrak di situ, belum berbentuk kontrak gitu. Jadi yang A keliru. Yang D, kesalahan dalam merumusan isi kontrak. Jadi kita akan menyusun rancangan kontrak, bisa saja kita salah, ya, kita keliru dalam merumuskan isi dari klausul kontrak itu. Kemudian yang C, terjadinya keterlambatan serah terima. Ini masih di tahap persiapan, sedangkan serah terima di tahap pelaksanaan. Dan yang D, penilaian PPK terhadap kinerja penyedia. Penilaian kinerja ada di tahap pelaksanaan, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya cara menganalisa soal ya. Aduh, kaget. Cara menganalisa soal, teman-teman. Jadi kita lihat tahapan pada soal ujiannya apa,
kemudian di opsi ABCD itu tahapannya seperti apa. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Saya lihat sudah bagus. Ini jawabannya betul semua ya. Tidak ada yang keliru. Mantap sekali nih teman-teman. Ini menandakan bahwa Anda sudah mempelajari ya bahan data, informasi gitu, resiko, modul, dan juga soal-soal latihan yang ada pada link yang sudah dibagikan sebelumnya. Luar biasa sekali untuk sesi kontrak, yang mana materi kontrak ini sebenarnya materi yang agak sulit ya, tapi teman-teman saya lihat sudah paham. Mbak Adil mau tanya, silakan Mbak. Bu, ini izin sebelumnya ya Bu ya, saya perhatikan dari Zoom kemarin sampai hari ini, Mas-mas sama Mbak-mbaknya ini kayaknya benar-benar paham tentang teknis kontrak. Sementara saya ini kan masih benar-benar baru mau ujian yang udah nggak pernah megang sama sekali tentang dan barang jasa. Jadi saya ngerasa Bu, kok kayaknya benar-benar sulit banget. Apakah nanti ujiannya sampai seteknis itu Bu? Ya, ujiannya teknis. Dengan berat hati saya sampaikan seperti itu. Mbak Adil, sebelumnya pernah ikut ujian? Belum pernah Ibu. Jadi belum pernah. Oke. Dari anggaran dari anggaran instansi, terus dari semua dari masing-masing pengadilan itu diutus siapa aja yang akan ikut PBJ. Sementara saya sama sekali belum pernah menyentuh tentang PBJ. Makanya saya ngerasa ya Allah kayaknya terlambat banget gitu untuk mempelajarinya. Oh, nggak apa-apa. Mbak Adil ini ikut sesi privat dari hari pertama atau di tengah-tengah? Kayaknya dari tengah-tengah Bu, dari tanggal 10 kemarin. Oh, tanggal 10. Oke, nggak masalah. Jadi, saran dari saya, Mbak Adel baca dulu modul, ya. Baca modul sampai tuntas. Setelah baca modul, Mbak Adel nonton rekaman di YouTube. Atau kita ketika lakukan sesi Zoom seperti ini, nah Mbak Adel karena sudah membaca ya modulnya, sudah menonton rekaman kelas sebelumnya, tinggal diskusi kan. Nanti kalau sudah selesai proses itu, baru kita masuk ke tahap ini ya, try out. Jadi memang prosesnya ini masih panjang, teman-teman. Proses pembelajaran kita ini kita masih di awal-awal ini, masih membedah modul gitu. Nanti kalau sudah masuk di tahap try out, pasti ini teman-teman akan ketemu ini teknik untuk menjawab dengan tepat gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke try out, tentu saja teman-teman ya perlu baca dulu modul sampai tuntas, dan sambil membaca modul jangan lupa modulnya itu dikasih highlight ya di poin-poin penting gitu. Nah, poin-poin pentingnya ini sudah saya bahas di sesi Zoom ya. Saya sering menyampaikan ini kata kuncinya, ini kisi-kisi soal, ini yang sering keluar. Itu poin-poin penting teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman mungkin terlambat mengikuti sesi Zoom ini, teman-teman bisa melihat ya di setiap modul itu kan ada pokok bahasannya. Nah, di setiap pokok bahasan baru teman-teman cari situ mana kata-kata kunci yang ada. Nanti ya ke depannya ini kita akan bahas kisi-kisi soal ujian ya. Kisi-kisi soal ujian di materi 1 itu ada yang mana saja dari modul itu yang mungkin saja akan keluar dan sering kali keluar pada saat ujian ya, berdasarkan pengamatan saya dari tahun 2018 sampai saat ini, itu soal yang sering keluar. Soal-soal yang mungkin keluar di 10 nomor terakhir itu akan kita bahas tuntas ya. Kita akan kupas pada saat sesi tryout nanti. Jadi berproses Mbak Adel, nggak apa-apa ya. Pertama masih bingung ya, tapi seiring waktu berjalan, insya Allah bisa paham gitu. Kalau teman-teman yang lain ini banyak yang sudah paham, mungkin usaha yang mereka lakukan ya, upaya yang mereka lakukan itu mungkin lebih besar daripada yang kita lakukan. Mungkin saja mereka sudah menonton rekaman terus ini tiap hari gitu. Jadi teman-teman di trik untuk lulus ujian ya yang sudah saya rangkum di dalam rumus 12, yang paling pertama itu adalah be quiet teman-teman. Jadi harus tetapkan dulu be quiet-nya apa. Kalau kita sudah tahu ya be quiet alasan kita kenapa kita harus berjuang, pasti kita akan mengeluarkan semua tenaga ya upaya untuk bisa belajar ya, untuk bisa lulus gitu. Mungkin siang kalau ada waktu kosong kita bisa baca modul, walaupun agak membosankan ya kalau membaca ini. Mungkin sorenya kita bisa latihan soal atau kita nonton rekaman seperti itu, sehingga lebih setiap hari itu peningkatan skillnya ya, peningkatan pemahaman untuk materi pengadaan ini semakin meningkat.
gitu. Ini Mas Ardi juga dari nol. Pertama Mas Ardi waktu masuk kelas ini ya Mas Ardi ya masih blank. Biasa saya lihat yang ditanya ini tapi yang ini belum paham. Oke nggak apa-apa. Nah sekarang ini Mas Ardi ini peningkatannya luar biasa sekali ini. Kalau yang saya lihat Mas Ardi ini insya Allah lulus ini. Mas Ardi, kemudian Mas siapa? Mas Rahman, ya Mas Ciwang, Mas Arif. Ini sudah menunjukkan kompetensinya. Yang lain ini belum terukur ini karena jarang bersuara ya. Jadi mungkin di sesi berikutnya untuk Zoom teman-teman bisa ikut menjelaskan karena memang indikator pembelajaran kita teman-teman ya, indikator keberhasilan pembelajaran adalah menjelaskan, bukan sekedar memahami. Jadi kalau teman-teman sudah bisa menjelaskan, ikut berdiskusi, tentu saja saya akan bisa lebih mudah untuk mengevaluasi ya peningkatan pemahaman dari teman-teman. Jadi jangan takut salah di kelas ini, nggak apa-apa ya. Mau tanya ragu-ragu, jangan sampai pemahaman saya keliru, nggak apa-apa. Itu saya akan melihat ya kalau yang ini belum paham, oh nanti ini perlu coaching gitu lebih dalam. Ya, seperti itu. Mas Zikri juga masih nol. Ini belum kelihatan. Mas Riki ini sudah bagus juga ya, sudah mulai kelihatan peningkatannya. Kemudian Mas Hari ini kemarin saya lihat aktifnya. Ini mungkin lagi sibuk hari Minggu, jadi kurang aktif ini ya menjawab. Tapi sudah bagus peningkatannya teman-teman. Mbak Adel ini ilmu padi ini sebenarnya Mbak Adel. Kemarin jawab terus ya, jawabannya betul-betul semua. Tapi mungkin masih lemah di materi kontrak. Gitu ya Mbak Adel. Iya, karena kan Bu, kan kalau untuk dari modul pengantar, udah oke. Sama perencanaan, saya kan benar-benar ngebaca ikut Zoom juga, baca materi. Nah di kontrak ini kan saya ngerasa Bu kayak benar-benar teknis banget ya Bu. Sementara saya sama sekali belum pernah terjun ke dunia PBJ ini, jadi ngerasa ya Allah kayak ketertinggalannya jauh sekali sama bapak-bapak sama ibu-ibu yang ada jadi peserta di sini gitu Bu. Oh gitu ya. Oke, kalau gitu materi kontrak ini karena materi teknis, mungkin kita perlu membedah modulnya lagi ya, seperti materi pemilihan kemarin ya. Jadi setelah Zoom masih ada bedah modul, kita latihan soal. Jadi setelah sesi Zoom ini nanti kita akan jadwalkan untuk latihan soal-soal yang materi kontrak gitu ya. Sepakat ya? Biar lebih paham materi kontrak ini. Jadi materi kontrak sebenarnya dari materi perencanaan sih, itu materi teknis. Materi perencanaan, pemilihan itu agak sulit, tapi teman-teman sudah clear saya lihat. Materi kontrak ini akan kita bedah supaya teman-teman paham ya alurnya, bagaimana teknik menjawab soal, dan nanti swakelola. Swakelola itu perlu dibedah khusus teman-teman. Karena walaupun kelihatannya mudah, tapi soal-soal ujian yang keluar untuk materi swakelola itu menurut saya sangat teknis gitu, karena banyak kasus. Dan kita diminta untuk mengidentifikasi kalau kasusnya seperti ini kondisinya apa, swakelolanya tipe berapa, siapa pelaksananya. Jadi kita akan bahas tuntas insya Allah supaya teman-teman paham. Dan saya sangat senang sekali ya Mbak Adil kasih feedback seperti ini, karena kalau diam-diam aja kan saya kira sudah paham semua kan. Tapi kalau ada feedback seperti ini, saya jadi tahu bahwa teman-teman ini perlu treatment lebih lanjut untuk bisa memahami materi-materi kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, untuk pembelajaran hari ini ya saya kira sekian dulu. Dan teman-teman setelah sesi ini nanti akan mengikuti coaching. Ya, jadi kemarin tutor kita Mas Yogi Perhalangan ya ada tugas, ada penggantinya ya, sudah saya masukkan di grup untuk Mas Tri Susilo. Jadi Mas Tri Susilo ini salah satu alumni The Sky juga. Beliau kemarin lulus, skornya tinggi sekali. Kalau saya nggak salah 85 atau 87 gitu. Dan beliau ini kemarin sempat sharing session ya dengan teman-teman peserta di kelas privat 9 kalau nggak salah. Dan dari sharing sessionnya itu, diskusinya ya, kisah-kisah suksesnya gitu, akhirnya teman-teman yang di angkatan itu banyak sekali yang lulus dengan skor yang sangat tinggi, teman-teman. Nah, Mas Tri ini nanti akan menggantikan Mas Yogi untuk sesi coaching yang sempat tertunda kemarin, ada 4 sesi ya, insya Allah akan digantikan oleh Mas Tri. Dan sebentar Mas Tri akan menginformasikan bagaimana proses pembelajarannya melalui grup. Dan untuk
Zoom berikutnya ya, Zoom swakelola dan seterusnya itu akan kita jadwalkan kembali karena yang perlu kita jadwalkan setelah Zoom materi kontrak ini, karena memang materi kontrak ini agak sulit teman-teman, sangat teknis ya seperti itu, sehingga kita perlu melakukan bedah modul. Dan untuk jadwalnya ya akan saya infokan kembali melalui grup kita. Seperti itu teman-teman. Ya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila saya kurang maksimal ya hari ini karena memang belum sembuh total ya. Ini lidahnya masih bermasalah sedikit. Gitu, Mas Arif ini paling tahu ini. Jadi masih bermasalah kurang fasih berbicara ya, kurang lancar. Tapi semoga saya harapkan teman-teman bisa menerimanya dengan baik ya. Dan saya harapkan teman-teman jangan berhenti belajar ya ketika sudah sesi Zoom, kemudian stop pembelajarannya, tapi teman-teman terus lakukan bedah modul. Baca modulnya sampai tuntas. Nonton kembali rekaman hari sebelumnya. Ada hal-hal yang belum dipahami, kita punya grup, di situ teman-teman bisa sampaikan apapun yang tidak teman-teman pahami untuk kita diskusikan bersama. Terima kasih atas kehadirannya dari pagi ini sampai menjelang siang ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat siang Ibu. Salam sehat selalu. Ya, Bu. Ya, Ibu, sehat.